Kamu sedang apa? Apa? Chloe, masih belum mengerti, ya? Selama kau masih hidup, aku akan selalu jadi orang luar di keluarga ini. Hanya saat kau mati, aku baru bisa menjadi Nyonya Sterling. Aku akan menghantuimu bahkan dari kubur. Kalau begitu, jadilah hantu. Tenang, setelah kau mati, aku akan beritahu semua orang kau begitu tidak aman dan malu hingga tidak tahan lagi dan bunuh diri. Akhir yang sempurna, bukan? Tidak. Lakukan. Vanessa, kenapa dia begitu panas? Apa yang perlu panik? Dia sudah mati. Tanganku. Dia bangkit dari kematian. Aku tidak mau mendengar alasanmu lagi. Sudah kubicarakan proposal ini sejuta kali. Besok pagi jam 8, proposal ini harus sudah di mejaku. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Pemilik aslinya cacat dengan wajah rusak. Oh, Chloe, biar aku bantu. Kau manusia atau hantu? Kau tadi mati baru saja. Raja Neraka pikir aku terlalu sulit ditangani. Tidak berani menahanku, jadi dia mengembalikanku. Apa? Kecewa, Vanessa. Jangan bunuh aku, Chloe, aku salah. Jadi ini pemilik aslinya yang dibuli sampai mati. Wajahnya rusak dan kakinya cacat. Hah, betapa buruknya kartu yang dipegang. Tapi karena aku yang mengambil alih, aku akan mengubah kartu ini menjadi Royal Flush. Vanessa, dia punya bayangan, dia hidup, bukan hantu. Apa? Dia tidak mati. Di mana bajingan Julian itu? Kembalikan saudariku. Chloe, kau baik-baik saja? Aku terlambat. Kau lagi, kau pelakor. Akan kutumbangkan kau. Daisy, mundur. Menangani orang seperti dia tidak sebanding dengan kotormu tanganmu. Aku akan menanganinya sendiri. Hah, sulit dibunuh, ya? Tapi baguslah kau tidak mati. Setidaknya tempat ini tidak akan dihantui. Chloe, saranku, jadilah pintar. Berkemas dan merangkak kembali ke kampung halaman. Jangan buat aku mengulanginya. Apa yang kau pikir kau lakukan? Chloe, sudah selesai. Chloe, sudah selesai. Julian, kamu harus membelaku. Chloe sudah gila. Dia bersekongkol dengan orang luar untuk membunuhku. Chloe, lagi-lagi kamu mau buat ulah apa? Hari ini ulang tahun Leo, kamu sengaja begini, hanya untuk merusak hariku, kan? Chloe bilang kamu membangun kekayaanmu di atas pengorbanannya. Dan dia menyebutku pelayan. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Dia sama sekali tidak bersikap seperti ibu rumah tangga keluarga Sterling. Sepertinya tamparanku tadi belum cukup keras. Kamu? Pergi dariku, si buruk rupa. Jangan ganggu Tante Vanessa. Leo, aku ibumu yang sebenarnya. Dia itu selingkuhan yang menghancurkan keluarga kita. Aku cuma butuh Tante Vanessa. Kamu jelek sekali. Kamu tidak pantas jadi ibuku. Pergi dariku. Baik, karena aku ibumu, aku tidak akan membiarkanmu tumbuh jadi anak yang tak tahu sopan santun. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anak kita. Aku sedang mengajari anak nakal yang tak tahu terima kasih ini pelajaran. Sikap buruk anak adalah cerminan ayahnya. Kalau kamu tidak mau mengajarnya, aku yang akan mengajar. Membenci ibu kandung sendiri adalah ketidaksopanan terburuk. Menyebut selingkuhan itu ibumu itu buta mata hati. Kalau hari ini aku tidak memukulmu, kamu tidak akan pernah belajar. Julian, aku tidak bisa hidup lagi. Biarkan aku mati di sini saja. Vanessa, Mau mati? Baik, aku akan kabulkan.
Vanessa, hati-hati. Chloe, kamu. Berani-beraninya kamu melempar sesuatu ke arahku. Sasaranku adalah jalang perusak rumah tangga itu. Tak kusangka kamu malah menghalangi. Sungguh pertunjukan cinta yang mengharukan antara sepasang penipu. Kamu gila, wanita gila. Aku. Hah, gagal kena. Dengan tubuh yang sudah terkuras oleh minuman keras dan wanita, kamu pikir bisa memukulku? Kamu, keluar dari rumah Sterling, dan jangan pernah kembali. Aku minta cerai. Baik. Julian, dengar baik-baik. Hari ini, bukan kamu yang membuangku, tapi aku yang membuangmu. Daisy, ayo pergi. Masuk. Chloe, aku belum sempat membereskannya. Maafkan keadaan yang berantakan ini. Dan aku juga belum sempat memperbaikinya. Silakan duduk. Untungnya, saat aku berjalan melintasi waktu, semua yang kubawa ikut bersamaku. Ya ampun, Chloe. Lempengan bercahaya apa ini? Astaga, ada orang-orang kecil bergerak di dalamnya. Ilmu hitam. Bagaimana benda ini bisa begitu ajaib? Apa ini bisa dimakan? Tentu saja, benda yang ini, namanya ponsel pintar. Ini adalah harta karun dari masa depan. Dengan ini, kita bisa tahu segalanya, masa lalu dan sekarang. Jadi kaya akan semudah membalikkan telapak tangan. Ayo, makanlah. Daisy, 1 bulan, hanya 1 bulan, aku tidak hanya akan menjadi kaya, aku akan menyembuhkan kakiku dan memperbaiki wajahku ini. Wajahku ini, ya ampun, saat ini, sangat buruk sampai-sampai bisa menakuti hantu. Chloe, Nyonya Besar Sterling akan segera kembali. Kalau dia melihatmu seperti ini, dia pasti akan jijik. Dia akan jijik. Begitu nenek kembali, aku akan pastikan dia melihat Chloe yang sama sekali baru. Saat itu, yang akan diusir adalah sekumpulan bajingan yang tak tahu terima kasih di keluarga Sterling itu. Aku akan pastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya jauh di atas level mereka. Oh, Nyonya Sterling, kamu tidak tahu, jalang itu sudah menjadi sangat sombong, tak terkendali. Lihatlah dia terlihat setengah mati. Dia tidak akan bertahan lama. HMPH. Oh, dia tidak boleh mati, belum saatnya. Si nenek paling memanjakan jalang itu. Kalau dia tahu Chloe mati, dia akan menyelidikinya sampai tuntas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ulang tahun besar nenek bulan depan, dan dia akan kembali. Apa buru-burunya? Kamu lihat, si nenek paling peduli dengan gengsi. Kita harus pastikan dia melihat, di pesta ulang tahunnya, jalang itu bertingkah seperti orang gila dan mempermalukan diri sendiri sepenuhnya. Tanpa kita angkat jari sedikit pun, si nenek sendiri, akan mengusirnya keluar. Saat itu, gelar Nyonya Sterling akan menjadi milikmu. Nenek, sejak nenek pergi ke kota untuk memulihkan diri, penampilan nenek semakin baik. Aku sudah memesan seluruh restoran Riverview untuk menyambut kepulangan nenek. Setidaknya kamu masih punya perhatian. Mana Chloe? Biasanya si sayang itu selalu nempel sama aku. Kok hari ini nggak ada? Mama, tolong jangan sebut-sebut dia lagi. Memalukan keluarga. Wanita itu, Chloe sudah diusir oleh Julian. Apa? Dia mengusirnya. Julian, awalnya kaki Chloe bisa lumpuh. Jangan kira aku nggak tahu. Sekarang kamu sudah punya wanita baru, langsung buang istri sendiri. Nenek, tolong tenang dulu. Ini benar-benar bukan salah Julian. Semuanya gara-gara Chloe. Sejak dia lumpuh, dia jadi orang yang sama sekali berbeda.
Nggak cuma malas dan cuma makan seharian, itu belum semuanya. Dia suka memukul dan memaki orang karena hal sepele. Seluruh rumah berantakan. Sudah benar-benar dirusak olehnya. Iya, Nenek. Wanita gila itu sampai memukul aku. Nenek, Lihat, ini yang dia lakukan. Bulan lalu waktu ulang tahun Leo, dia melempar sesuatu ke arahku. Banyak tamu yang hadir di sana yang melihatnya. Nama baik keluarga Sterling sudah benar-benar dirusak olehnya. iya. Dia bahkan bilang dialah yang berkuasa di rumah ini, dan dia bahkan gak menghormati Nenek. Julian gak punya pilihan selain omong kosong. Gadis itu, Chloe, tumbuh besar di depan mataku. Dia selalu begitu lembut dan berbudi. Masa bisa berubah jadi perempuan jahat seperti itu? Pasti kalian semua berkumpul untuk menindasnya saat dia sendirian dan tak berdaya. Mama, kita tidak pernah benar-benar mengenal seseorang. Kalau Mama nggak percaya, saat pesta ulang tahun Mama tiba, suruh dia kembali. Mama akan lihat sendiri. Baik, kalau begitu suruh dia kembali. Tapi kalau aku tahu kalian sudah menyakitinya. Julian, posisi sebagai kepala keluarga ini, kamu nggak akan duduk di sana. Nenek, bukan aku tidak ingin Nenek bertemu dia. Masalahnya, Chloe terlihat seperti hantu. Jeleknya minta ampun. Aku cuma takut itu akan membahayakan kesehatan Nenek. Benar juga. Wajah Chloe itu rusak parah. Bisa bikin Nenek mimpi buruk. Hati yang bersih tak takut tuduhan. Sepertinya kamu yang punya sesuatu untuk disembunyikan. Apa? Takut kalau Chloe kembali, semua perbuatan kotor yang kamu lakukan akan terbongkar. Nenek, apa? Apa maksudmu? Cukup. Julian, segera kirim orang ke sana dan bawa Chloe pulang ke sini. Kalau gagal membawanya kembali, jangan pulang sendiri. Baik. Wah, Chloe, benarkah itu kamu? Lihat pinggang itu, kaki itu. Kamu bahkan lebih seksi dari bintang film. Inikah yoga yang kamu bicarakan? Luar biasa. Oh, ini bukan apa-apa. Kapanpun aku mau, aku bisa menarik perhatian. Semua rasa sakit itu tidak sia-sia, setidaknya wajahku kembali. Tapi Chloe, bagaimana dengan Nenek? Bagaimana kalau si pelakor itu membisikinya lagi? Jangan khawatir. Semakin keras dia membisik, semakin keras aku akan menampar senyum sombongnya. Chloe, apa Chloe ada di sini? Nyonya besar Sterling sudah kembali. Beliau memaksa untuk bertemu kamu. Kamu harus segera kembali. Mereka datang. Pertunjukannya dimulai. Chloe, kamu benar-benar memesona. Kamu terlihat seperti peri. Dibandingkan kamu, Vanessa bukan apa-apa. Dia cuma pelayan dapur. Peri, aku bukan peri. Aku adalah roh pembalas dendam, kembali dari kubur. Vanessa, Julian, kalian berhutang padaku, dan hari ini, aku datang untuk menagihnya. Halo Nenek Buyut, semoga Nenek selalu bahagia dan sejahtera, dan panjang umur serta kuat seperti gunung. Oh, cucu buyutku sayang. 3 tahun tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh tinggi sekali, Vas. Kemarilah, sayang. Peluk nenek buyutmu. Leo, ibumu telah membesarkanmu dengan sangat baik. Kamu sangat manis, dan sangat sopan. Sepertinya, meskipun Chloe tidak dalam keadaan baik, dia benar-benar mencurahkan hatinya untuk membesarkanmu dengan benar. Nenek buyut, jangan sebut wanita buruk itu. Wanita buruk, dia adalah ibumu. Dia bukan ibuku. Aku hanya butuh Tante Vanessa. Wanita buruk itu jelek dan menakutkan. Dia bahkan melempar barang ke papa. Waktu itu aku demam, hampir mati. Dia bahkan tidak melirikku. Dia cuma tidur di kamarnya. Tante Vanessa yang membawaku ke rumah sakit. Julian, apa yang dikatakan anak ini benar? Bagaimana mungkin Chloe melakukan hal seperti itu? Seperti yang kuduga. Mari kita lihat trik apa lagi yang dimiliki badut-badut ini di balik lengan mereka. Mama, itu benar-benar kenyataan. Chloe itu adalah wanita yang kejam dan tak berperasaan. Sejak wajahnya rusak, dia melampiaskan semuanya pada anak itu. Ya, Nenek. Aku tidak sedang mencoba memfitnahnya, tapi terakhir kali Leo demam 104 derajat,
Aku memohon padanya untuk menemani Leo di samping tempat tidurnya sebentar. Kau tahu apa yang dia katakan padaku? Dia bilang, biarkan dia terbakar demam, aku tak peduli, lalu membalikan badan dan tidur. Kalau saja Vanessa tidak menemukannya lebih awal, satu-satunya penerus keluarga Sterling mungkin sudah tiada sekarang. Julian, jangan berkata begitu. Chloe mungkin hanya sedang bad mood saja. Aku tidak meminta yang lain. Aku hanya ingin Leo baik-baik saja. Nenek, wanita seperti itu tidak bisa dipertahankan. Aku ingin menceraikannya dan menikahi Vanessa. Setidaknya beri Leo keluarga yang utuh. Hah, kita bicara lagi saat dia kembali. Aku ingin menanyakannya langsung padanya. Si buruk rupa itu pasti tidak berani datang. Astaga, kenapa Chloe belum datang juga? Mungkinkah dia tahu wajahnya terlalu mengerikan untuk dilihat dan bersembunyi, takut muncul? Ya, itu benar. Kalau dia keluar dengan wajah seram itu dan menakuti nenek, itu baru benar-benar kejahatan. Siapa bilang aku tak berani muncul? Si buruk rupa, pas sekali. Terus kenapa? Kau pikir bisa membalikan fakta? Aku akan membuatmu membayarnya. Siapa bilang aku tak berani muncul? Kamu. Siapa? Hei, kamu. Kamu siapa? Siapa tadi yang bilang aku tidak berani muncul? Ayah, itu beneran Putri Peri. Dia kelihatan sangat familiar. Nenek, aku datang untuk ucapin selamat ulang tahun. Nenek, semoga nenek sehat dan panjang umur. Anak baik. Aku selalu bilang Chloe kita yang paling cantik. Nah, siapa tadi yang ngomong sembarangan? Bilang menantu keluarga Sterling cacat. Jelas-jelas dia Dewi. Penampilannya jauh lebih baik daripada Vanessa. Memalukan sekali. Sungguh memalukan. Nenek, istri yang baik dari keluarga terhormat tidak akan pernah berpakaian seperti itu. Vanessa, mengaku saja. Kamu cuma iri. Aku, iri sama kamu? Itu konyol. Kamu yang iri sama aku. Pikiran kotor melihat kekotoran di mana-mana? Tunggu, tapi Chloe kan cacat, dan dia lumpuh. Kamu pasti penipu. Mana jaket musim dingin yang kuberikan padamu? Dan dapat dari mana bajumu ini? Penipu juga bisa memalsukan itu. Itu benar. Luka bakar tidak sembuh secepat itu. Jangan-jangan dia menyewa aktris? Tepat sekali. Dia pasti palsu. Jalang itu sudah lama kehilangan martabatnya. Untuk mempertahankan posisinya sebagai menantu keluarga Sterling, dia berani menyewa aktris murahan untuk membodohi mama. Sungguh tidak ada harapan. Julian, lihat baik-baik. Aku ini beneran istrimu atau bukan? Atau jangan-jangan ada yang menyihirmu? Sampai kau tidak mengenali wanita yang tidur di samping. Julian, masak istri sendiri saja enggak kenal. Kenal? Tentu saja aku kenal dia. Dia adalah istri sahku, Chloe. Lihat, sudah kubilang itu Chloe. Ini berkah yang terselubung. Kesehatan nenek yang baik itulah berkah sejati bagi keluarga Sterling. Lihat saja dia. Dia semakin cantik saja. Bahkan lebih cantik daripada waktu masih muda, kalau menurutku. Seperti yang diduga, Tuan Sterling benar. Nyonya Sterling sekarang sangat elegan. Dia benar-benar orang yang berbeda dibandingkan dulu. Kamu benar-benar mamaku. Sekarang baru ingat memanggilku mama, bukan ibu palsu itu yang cuma membelikanmu permen. Dasar Julian bodoh. Kalau saja dia bilang tidak, perceraiannya sudah selesai. Sekarang, semuanya hancur. Chloe, kamu, wajahmu dan kakimu, kok bisa sembuh total? Ada apa? Kecewa? Oh, tidak. Aku cuma terkejut. Ini keajaiban. Keajaiban apa? Aku kebetulan mendapatkan resep rahasia untuk menghilangkan bekas luka dan regenerasi kulit. Itu saja. Ya ampun, resep apa yang begitu ajaibnya? Nyonya Sterling benar-benar diberkati. Tidak hanya sekarang dia cantik, ini adalah ganjaran atas kebajikannya. Pemulihan Chloe adalah hal yang baik. Tapi kenapa mempermalukan Nyonya Sterling di depan umum seperti itu? Mantel yang kukirim waktu lalu dipilih sendiri oleh Nyonya Sterling. Itu adalah tanda niat baik. Chloe, kamu meremehkan hadiahku. Apa kamu sengaja mau mempermalukanku? Niat baik? Jadi mantel lusuh ini, berukuran anak-anak dan kancingnya hilang, dipilih sendiri oleh Nyonya Sterling. Maksudmu kamu mau kancingku meledak terbuka dan jatuh lagi di depan umum, seperti di pesta terakhir, untuk mempermalukan keluarga Sterling lagi? Apa-apaan yang kamu bicara? Kacau banget. Fitnah, kau berbohong. Mengapa aku mau menjelekkan nama keluargaku sendiri? Kau cuma tidak mau memakainya.
Jadi kau mengarang dusta untuk menjebakku. Vanessa, pakaian ini lewat dari tanganmu. Apakah salah satu orangmu menukarnya? Aku dijebak. Yang aku kirimkan adalah mantel sutra baru. Lihat, pasti ada pelayan yang menyimpan barang bagusnya dan menggantinya dengan sampah. Anjing makan anjing. Hah, pertunjukan yang bagus? Tuan Sterling, Nyonya Besar Sterling, Anda harus melihat kebenarannya. Aku sudah di sini 10 tahun, aku tidak akan berani mencuri. Paket dari Nona Vance, aku bahkan tidak membukanya, aku langsung mengantarkannya. Oh, benarkah? Jadi kalau bukan Nyonya Sterling dan bukan Nona Vance, berarti pasti Wayne mencuri dari majikannya sendiri. Dia merusak reputasi keluarga Sterling. Ini lebih dari sekadar pencurian. Terakhir di pesta, dia mempermalukan kita di depan umum. Dan sekarang, di pesta ulang tahun nenek, dia mencoba trik yang sama. Beraninya kita mempertahankan orang seperti ini? Apa yang terjadi dengan aturan keluarga Sterling? Serahkan dia ke polisi. Tuan Sterling, Nyonya Besar Sterling, aku bersumpah tidak mengambilnya. Tolong percayalah padaku. Kalau Wayne benar-benar sampai di kantor polisi, dia tidak akan bertahan 5 menit saat diinterogasi. Dia pasti akan mengaduku. Kalau begitu kita hancur, Julian, Wayne mungkin bodoh, tapi dia tetap keluarga. Kalau dia sampai di penjara, itu akan menghancurkan hidupnya. Dia punya keluarga yang bergantung padanya. Ini pertama kalinya dia melakukan ini. Lepaskan saja dia. Ayolah, Chloe. Lihat, sebenarnya tidak ada yang hilang. Mengapa dibuat masalah besar? Pecat saja dia dan selesai urusan. Memecatnya. Julian, itu tidak benar, dan kamu tahu itu? Apa maksudmu? Tidak ada kerugian? Bagaimana dengan reputasi keluarga Sterling? Apakah itu tidak ada artinya? Dan dengan nenek berdiri di sini, kamu masih berani melindungi pencuri? Apa yang kamu coba lakukan? Benarkan, nenek? Kamu selalu membenci pengkhianat. Bagus sekali. Keluarga Sterling berjalan dengan sistem penghargaan dan hukuman yang jelas. Apa? Kita memeliharanya seperti hewan peliharaan. Serahkan dia ke polisi. Biarkan mereka yang menanganinya. Penjaga. Nyonya Besar Sterling, Tuan Sterling, aku bersumpah, aku tidak mengambil apapun. Tuan Sterling, Nyonya Besar Sterling, aku tidak bersalah. Julian, Chloe tidak hanya menghukum seorang pelayan. Ini adalah tamparan langsung di wajahmu. Kamu baru saja minta untuk melepaskannya, dan dia malah diam-diam meminta nenek untuk menangkapnya. Dia sama sekali tidak memberikan. Nenek, lihat, Chloe juga sudah kembali, keluarga kita sudah berkumpul lagi, tidak perlu repot-repot lagi dengan hal-hal sepele. Pesta penyambutan di restoran Riverview, sudah kusiapkan semuanya untukmu. Bagus, ayo kita makan. Chloe, bantu aku. Semuanya, silakan duduk. Nenek, untuk merayakan kepulanganmu, Vanessa sudah bersusah payah membawakanmu hadiah. Dia yang menulisnya sendiri, berharap kamu panjang umur dan sehat selalu. Tulisan tangan ini benar-benar menunjukkan keahlian. Butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa seperti ini. Karya pesanan, dan dia berani menyebutnya karyanya sendiri. Mama, untuk menguasai tulisan ini, dia mencari ahli kaligrafi, siang dan malam berlatih selama berbulan-bulan, sampai tangannya bengkak. Tolong, Nyonya Sterling, cukup. Yang penting nenek senang, itulah yang terpenting. Kamu sangat perhatian. Cepat, simpan saja. Ngomong-ngomong, Chloe, semua orang tahu nenek paling menyayangimu. Sekarang dengan ulang tahun besarnya di sini, aku yakin hadiah yang kamu siapkan pasti jauh lebih berarti dan jauh lebih berharga daripada milikku, kan? HMPH, kamu tinggal di perkampungan kumuh itu. Kamu mungkin menghabiskan semua uangmu untuk pakaian ini agar terlihat pantas, bukan? Mari kita lihat seperti apa barang rongsokan yang kamu bawa untuk mempermalukan dirimu. Dia kayak piringan rusak ya? Nggak bisa biarin kita makan dengan tenang? Nafsu makan kamu besar banget ya, Chloe. Mungkin karena kamu emang nggak peduli, atau jangan-jangan kamu bahkan nggak bawa hadiah buat nenek. Tuan Sterling pesan meja ini 2 minggu lalu. Masa Chloe nggak tahu? Cukup, Vanessa. Sudah cukup. Memangnya aneh ya kalau ada yang datang tangan kosong? Nggak ada yang nyalahin kamu karena nggak bawa apa-apa. Angkat saja gelas tehmu dan ucapin sesuatu yang baik. Itu sudah cukup. Sesuatu yang baik? Siapa yang berani nyalahin kamu? Kamu kan kesayangan si nenek tua itu. Datang tangan kosong pun nggak apa-apa. Kami nggak berani komentar. Siapa bilang aku nggak siapin apa-apa? Kalau gitu tunjukin. Jangan bilang kamu juga dapetin kaligrafi atau lukisan. Kalau gitu, jangan cuma ikut-ikutan, malu-maluin kalau barangnya murahan. Betul, kasih hadiah yang sama itu nggak ada pikiran.
imitator. Barang mewah yang gak berguna itu cuma jadi harta karun buat kalian. Kamu, Beraninya kamu ngomong ke dia kayak gitu, Chloe. Itu kan ketulusan hati Vanessa. Ketulusan hati? Lebih kayak bikin pusing. Lukisan itu cuma bakal numpuk debu di tembok. Makan tempat kalau disimpan, harus dijaga dari serangga. Gak bisa dimakan, gak bisa dipakai. Selain buat memuaskan gengsi kalian, apa gunanya buat kesehatan nenek? Sama sekali gak berguna. Buang-buang duit. Mending kamu ambil lagi sebelum ngerusak feng shui. Kamu ngomong ngawur, nggak masuk akal. hadiahku dibilang gak berguna, buang-buang duit, kalau gitu tunjukin dong apa yang kamu punya. Jangan cuma duduk sana kritik orang lain. Tentu saja. Karena kalian semua pengen banget dibuktiin salah, aku dengan senang hati akan memenuhi. Bawa masuk. Nenek, beda sama semua omong kosong mewah itu, ini adalah yang aku, Chloe, siapin khusus buat nenek. Siapa sangka ponsel dari kecelakaan mobil ini bisa mengantar barang secepat ini. Pengiriman interdimensi memang luar biasa. Kursi, Chloe, kau bikin keributan besar cuma untuk memberi nenek sebuah kursi. Apa keluarga Sterling sampai kekurangan kursi? Bentuknya jelek sekali. Melihatnya saja sudah pertanda buruk. Kotoran tetap saja kotoran. Menaruh barang besar dan jelek ini di aula utama cuma bikin aku jijik. Sekumpulan orang bodoh yang tak tahu apa-apa. Kalau tidak mengerti, diam saja. Tak ada yang bertanya, ini bukan kursi biasa. Ini kursi pijat pintar. Kursi pijat? Nenek sering sakit punggung dan kaki. Kursi ini meniru teknik pijat asli, melancarkan meridian, dan menghilangkan kelelahan. Pijat sebentar setiap hari lebih baik daripada suplemen apapun. Pijat otomatis, kursi ini benda mati. Bagaimana bisa bergerak sendiri? Apa ada orang bersembunyi di dalamnya? Kamu bercanda? Kursi untuk diduduki orang yang bisa memijat otomatis? Kamu pasti sedang bercanda. Benar atau tidak, kita akan segera tahu. Nenek pasti lelah setelah perjalanan. Apa punggung dan kaki nenek sakit? Tulang-tulang tua nenek sudah rapuh. Kalau begitu harus lebih dijaga. Bagaimana kalau berbaring dan mencobanya? Cuma 15 menit, dan sebagian besar pegal-pegal nenek akan hilang. Tunggu, kesehatan nenek terlalu berharga untuk didudukan di kursi ini. Benda ini asal-usulnya tidak jelas. Bagaimana kalau ini jebakan untuk menyakiti seseorang? Vanessa, kalau kau tidak ingin nenek nyaman, katakan saja. Aku khawatir dengan keselamatan nenek. Chloe, kau menggembar-gemborkannya sekali. Kalau kursinya tidak bisa memijat atau kalau itu palsu, bukankah kau pantas dihukum? Apa maksudmu? Ayo kita taruhan. Kalau benar bisa memijat, aku akui salah dan minta maaf. Tapi kalau palsu, kau akui di depan umum bahwa kau tidak berbakti, pergi dari keluarga Sterling, dan cerai dengan Julian, pijat otomatis. Itu mustahil. Kalau dia bodoh sampai setuju, dan kalah taruhan di depan semua orang, dia tidak akan berani muncul lagi. Ayo, tapi bagaimana kalau kursi ini benar-benar bisa memijat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Jangan terlalu yakin pada dirimu sendiri sekarang. Dengar, karena kamu teman masa kecil Julian, aku akan mengalah padamu. Begini saja, kalau kursinya benar-benar bisa memijat secara otomatis, kamu harus berlutut di sini dan merangkak, seperti anjing mengelilingi meja. Vanessa, berlutut, merangkak seperti anjing. Kalau kamu kalah, betapa memalukannya itu. Julian, apa yang perlu ditakutkan? Tidak mungkin aku kalah. Dia cuma menggertak. Ada suaranya. Benar-benar ada suaranya. Jangan lebay. Mungkin cuma ada motornya di dalam. Apa gunanya cuma bersuara? Betul. Taruhannya tentang kursinya memijat, bukan tentang bersuara. Jangan pikir bisa menipu siapapun. Kenapa buru-buru? Pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Nenek, kenapa tidak nenek coba saja? Asli atau palsu, nenek akan tahu setelah mencobanya. Baiklah. Karena ini hadiah penuh perhatian dari Chloe, aku akan mencoba kursi pijat ini. Astaga. Wah.
Bagaimana rasanya, Nenek? Tekannya pas tidak? Pas. Sempurna. Benda bulat di sini menekan punggung bawahku. Sakitnya nyaman. Menenangkan. Ah, seluruh tubuhku rileks. Seperti sepasang tangan besar sedang menguleni dari belakang. Tekannya pas sekali. Ini benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin, Chloe, hadiahmu yang paling membuatku senang. Dengan ini mulai sekarang, aku tidak perlu khawatir dengan sakit punggung tuaku lagi. Semua orang dengar itu. Nenek bilang, sangat nyaman. Sekarang, giliranmu membayar, berlutut dan merangkak, seperti anjing. Kalau kita bisa dapatkan cetak biru benda ini, dan memproduksinya secara massal, kita bisa monopoli pasar kesehatan. Siapa sangka Chloe ternyata bisa berguna. Kita harus dapatkan cetak biru itu. Aku tidak percaya. Nenek pasti memihakmu, jadi kamu cuma pura-pura. Masa bisa ajaib seperti itu? Karena kamu tidak percaya, naiklah ke sini dan coba sendiri. Nenek, tunjukkan kebenaran pada orang bodoh ini. Baiklah, aku akan coba. Aku cuma tidak percaya saja. Hebat. Kalau benda ini bisa diproduksi massal, pasti akan laris manis. Semua orang kelas atas ini, siapa yang tidak punya sakit punggung? Taruhan ya taruhan, ayo, turun dan merangkak seperti anjing, jangan tunda makan malam nenek. Adegan seperti ini, cuma pernah kulihat di sinetron tentang keluarga kaya, tak kusangka akan melihat versi aslinya hari ini, seru sekali. Julian, aku ini Vanessamu. Kalau harus merangkak seperti anjing di depan umum, aku lebih baik mati. Sudah, besar sekali masalahnya, bikin keributan seperti ini. Chloe, aku lihat Vanessa tumbuh besar. Kenapa harus sekeras itu pada keluarga? Biarkan dia minta maaf, lalu kita lanjutkan saja. Kamu ini menantu keluarga Sterling. Bersikaplah lebih lapang dada. Waktu dia memaksaku untuk meninggalkan keluarga Sterling, kenapa kamu tidak membujuknya? Kamu kalah, sekarang mau mengelak, jadi begini cara keluarga fans mencari untung, dengan tidak tahu malu. Kalau tidak tahan kalah, jangan bertaruh. Julian, kamu masih berani berbisnis dengan orang seperti ini yang berani ingkar janji di depan umum? Bisnis dibangun atas kepercayaan, tidak takutkah kamu dia akan mengkhianatimu dalam kesepakatan dan membuatmu bangkrut? Kamu bohong. Ayahku tidak seperti itu. Kamu memfitnah kami. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dengan anak perempuan tidak tahu malu sepertimu, bagaimana mungkin ayahnya baik? Didikan keluarga Vance, aku sudah paham. Kamu. Vanessa, bangun. Jangan nakuti aku, Vanessa. Chloe, lihat dia. Taruhan itu, bisakah kita kesampingkan dulu? Menyelamatkannya adalah prioritas. Lihat dia. Oh, ini bukan cuma pingsan biasa, ini awal dari kehilangan akal sehatnya. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Penyakit ini tidak bisa ditunda. Aku dengar kamu perlu memandikannya dengan benda keramat, pelayan. Pergi ke dapur dan ambil mangkuk dengan cepat, air suci yang paling segar, dan pastikan itu segar. Tuangkan ke kepalanya. Untuk mengusir roh jahat. Berhenti, Chloe. Apa ini? Zaman kegelapan? Kamu masih di sini? Apa maksud omong kosong tahayul ini? Percaya atau tidak, entah cobalah, atau tunggu ambulans, nanti akan terlalu terlambat. Nyawa sedang dipertaruhkan. Kita harus mencoba apapun yang mungkin berhasil. Pelayan, dengarkan Chloe. Pergi cepat. Ini. Minggir. Vanessa, ini untuk menyelamatkanmu, jadi tahan saja, mangkuk ini akan dituangkan tepat di kepalamu, kamu pasti akan bangun. Cepat ambil air suci itu. Aku sudah sadar, jangan tuangkan ke aku. Hah? Bagaimana Tante Vanessa tahu tentang air suci itu? Mama belum mengatakannya. Benar, tidak ada yang bicara tadi. Bagaimana kamu tahu? Jadi kamu berpura-pura, obatku bahkan belum digunakan, dan kamu sudah sembuh? Aku tidak berpura-pura. Aku benar-benar pingsan. Aku samar-samar mendengar air suci. Itu membuatku takut sampai terbangun. Julian, Chloe ingin menuangkan air kotor itu ke aku. Dia hanya ingin mempermalukanku di depan semua orang. Kalau barang itu dituangkan ke aku tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahku lagi. Kamu harus Apa yang baru saja kamu minum? Itu air suci. Siapa yang bilang itu air suci?
Itu jelas-jelas hanya cola, lumayan segar juga. Kamu menipuku, Chloe. Kamu nakal sekali. Sayang, kamu sudah membodohi kami semua. Nenek, itulah yang disebut semua cara dihalalkan dalam perang. Baiklah, cukup bermalas-malasan. Taruhan kita masih belum selesai. Sekarang turun dan merangkak seperti anjing. Julian, tolong, bantu aku. Aku. Chloe, kita harus menunjukkan sedikit belas kasihan, menurutku. Lupakan saja, ya? Lupakan? Julian, kalau aku yang kalah hari ini, apakah kamu akan bilang untuk melupakannya? Aku, ya? Baiklah, aku akan merangkak. Senang, Cuma segitu, kita sepakat kamu akan mengelilingi meja. Kamu cuma bergerak beberapa senti. Mau membodohi siapa? Chloe. Jangan keterlaluan. Wah, mirip banget. Tante Vanessa, cara kamu merangkak mirip banget sama anjing kita Goldie. Goyang-goyang pantat dan semuanya. Diam. Tapi dia memang mirip. Anak angkatku ini ternyata jadi pendamping yang hebat. Aku sudah cukup dipermalukan. Sudah puas sekarang. Lumayan. Bisa nonton pertunjukan monyet kecil. Cukup. Ayo makan. Lihatlah makan malam penyambutan ini. Hancur. Memalukan. Nenek buyut. Nenek, ada apa? Nenek buyut. Dia tidak bisa bernapas. Nenek buyut. Tapi tadi dia baik-baik saja saat pijat. Bukan? Panggil kerabat tua Anda sedang mengalami serangan asma yang mendadak dan parah. Lalu obati dia sekarang. Aku akan bayar apapun biayanya. Ini bukan tentang uang. Serangan asma aku terlalu parah. Saluran udara hampir tersumbat dan dengan perawatan medis saat ini, tidak ada obat khusus untuk relief langsung. Maaf, kami tidak bisa membantu. Tukang obat, sekumpulan tukang obat, tidak berguna saat paling dibutuhkan, keluar. Asma akut memang berbahaya di era ini. Tetapi bagi saya bukan tidak bisa disembuhkan. Dengan menggunakan bahan yang ada untuk membuat alat sederhana, dikombinasikan dengan stimulasi titik akupunktur, dapat memberikan relief. Julian, jangan menyalahkan Dr. White. Dia sudah dokter terbaik di ibu kota provinsi. Dan jika bahkan dia tidak bisa melakukan apapun, saya khawatir. Hanya dengan mengirimnya ke ibu kota mungkin ada secercah harapan. Tetapi nenek dalam keadaan seperti sekarang, saya khawatir dia bahkan tidak bisa keluar dari pintu. Mama, jangan membuatku takut, Nyonya Sterling, Julian. Karena bahkan dokter tidak bisa melakukan apapun, kita tidak boleh membiarkan nenek meninggal dalam kesulitan. Bagaimana? Kita hanya menerima, membuat persiapan awal. Dan saya akan menelepon sekarang untuk mengurus persiapan pemakaman. Peti mati, dan pakaian pemakaman harus semua yang terbaik. Kalau tidak, sekali dia menghembuskan napas terakhir, akan terlalu terlambat. Wanita ini benar-benar kejam. Nenek masih memiliki napas kehidupan tersisa dan masih hidup, namun dia sudah buru-buru mengatur pemakaman. Dia benar-benar tidak bisa menunggu nenek mati. Nenek telah mengalami begitu banyak kesulitan. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Mati ya nenek sihir, siapa yang menyuruhmu selalu melindungi Chloe? Sekali kamu mati, lihat siapa yang bisa melindunginya kemudian. Dan untuk penghinaan hari ini, aku akan membalasmu 100. Julian, nenek menderita setiap menitnya. Daripada membiarkannya menderita, lebih baik kita biarkan dia pergi dengan tenang. Kamu harus putuskan, sekarang. Ya, Julian. Hatiku seperti dirobek-robek. Dokter bilang, sudah tidak ada harapan. Biarkan mama pergi dengan damai. Lihat saja nenek sekarang. Sampai kapan kamu mau menunggu? Cuma Asma, kalian sudah menyerah? Buru-buru mau atur pemakaman? Kalian berdua merencanakan apa? Kamu. Chloe, kamu tahu cara menyelamatkan nenek? Bicaralah kalau mau, tapi jangan mendekat. Baik. Aku tidak akan menyentuhmu. Langsung saja. Apa itu? Kamu? Apa kamu benar-benar ingin menyelamatkan nenek? Tentu, dia nenekku. Kalau ada cara untuk menyelamatkannya, aku akan lakukan apa saja. Benarkah? Jadi kamu bilang kamu tidak seperti mereka, berharap dia cepat mati untuk mengambil alih Sterling Group. Chloe, di saat seperti ini, kamu masih meragukan perasaanku? Aku hanya perlu benar-benar yakin. Ini pekerjaan yang rumit. Kalau ada yang sengaja mengacaukannya, nyawa nenek akan. Jangan khawatir,
Kalau ada yang berani buat masalah sekarang, dia akan menyesal dilahirkan ke dunia. Chloe, perkataanmu menyakitkan. Tentu aku juga ingin menyelamatkan nenek. Kami hanya tidak punya solusi sebelumnya. Chloe, itu keterlaluan. Kalau situasinya tidak kritis begini, berdasarkan ucapanmu tadi, kamu akan menyesal. Cukup bicara. Chloe, katakan. Apa rencanamu? Apa yang perlu kami siapkan? Aku punya teknik rahasia. Dipadukan dengan teknik pijat khusus, itu bisa meredakan kejang bronkial. Tapi ilmu pengobatanku bukan untuk orang luar. Kalau kalian mau aku menyelamatkannya, semua orang harus pergi. Sekarang, semua keluar. Sekarang. Apa? Kamu mau kita semua pergi? Tidak mungkin. Chloe, mau apa? Sebenarnya, Teknik pengobatanku rahasia. Butuh ketenangan mutlak. Tidak boleh ada yang menonton. Kurasa kamu cuma merasa bersalah. Hah, coba-coba mengusir kami, supaya kamu bisa menyakiti ibuku. Chloe cuma mengulur waktu. Melihat nenek menderita seperti ini, dia putus asa, mencoba segala cara. Kalau dia sembuh, kamu beruntung. Kalau tidak, setidaknya kamu sudah berusaha. Psikologi terbalik ini cukup cerdik. Menarik sekali. Dokter yang kalian sewa saja tidak bisa menyembuhkannya. Aku ingin menyelamatkannya, tapi kalian terus cari alasan. Apa kamu cuma mau nenek mati? Sejak kapan kamu bisa ilmu pengobatan? Aku tidak tahu soal itu. Kamu pikir kamu siapa? Apa aku harus laporkan berapa gulung tisu toilet yang aku pakai ke kamu? Aku punya banyak keahlian yang tidak kamu ketahui. Julian, jangan percaya dia. Kalau dia tidak bisa menyembuhkannya, dia cuma akan membuat nenek makin menderita. Nenek, Lihat, inikah caramu menghormati? Berdebat di sini di depan nenek? Nenek sekarat. Kalian semua, keluar. Chloe, kamu yakin sekali tentang ini? Julian, berhenti menggangguku. Kalau aku tidak bisa menyembuhkannya, aku akan segera meninggalkan keluarga Sterling, pergi tanpa membawa apa-apa, dan tidak akan pernah kembali. Puas? kamu yang bilang sendiri. Chloe, kalian semua dengar dia. Aku menepati janjiku, kamu bisa saja dan suruh orang dari balai kota tunggu di luar, kecuali Julian. Yang lain, keluar. Kita lihat bagaimana kamu menghadapi ini. Vanessa, ayo pergi. Baiklah. Sekarang semua orang sudah pergi. Nenek ada di tanganmu. Aku juga pergi. Siapa bilang kamu boleh pergi? Tetap di sini dan bantu, aku tidak bisa menahan nenek sendirian. Chloe, barang-barang ini, dari mana kamu dapatkan? Kamu tadi datang dengan tangan kosong. Diam, ini dari mana? Itu rahasiaku. Pegang nenek dengan mantap. Maksudku, Ponsel ini luar biasa. Kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau. Bronkodilator kuat ini yang ditambah hormon bekerja dalam hitungan detik. hei, tunggu. Aku belum pernah lihat alatmu ini, atau warna obat itu sebelumnya. Apa ini bakal berhasil? Bagaimana, kalau... Jujur saja, dengan formula baru ini pertama kalinya aku menggunakannya pada orang seusia ini. Apa? Pertama kali? Kamu? Kamu pakai nenek sebagai kelinci percobaan? Aku 90% yakin ini akan berhasil. Kalau kamu buang waktu 1 menit lagi, nenek sudah tamat. Aku percayakan padamu kali ini. Nenek. Pegang nenek dengan mantap. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Kupikir dia cuma gadis desa, tapi hari ini dia berani melawanku. Dan dia tahu obat-obatan seperti ini? Chloe, sebenarnya berapa banyak yang kamu sembunyikan dariku? Nyonya Sterling, apa Chloe benar-benar bisa melakukannya? Bahkan dokter terbaik di provinsi ini sudah menyerah pada penyakit terminal ini. Tentu saja dia bisa. Dia akan berhasil mengirim nenek sihir itu ke liang kuburnya. Nenek sihir itu seharusnya sudah mati lama. Dia selalu merendahkanku. Dan dia mau meninggalkan uang untuk anaknya yang tak berguna itu. Menyingkirkannya melalui Chloe. Akhirnya akan memberi kita ketenangan. Kamu benar, Nyonya Sterling. Ini takdir. Tunggu saja. Begitu kita dengar tangisan dari dalam sana, aku akan langsung melaporkannya ke kantor polisi. Menuduhnya melakukan pembahayaan sembrono dan praktik kedokteran tanpa izin. Itu saja sudah cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Ya, salahkan semuanya padanya. Julian. Dia pasti akan sangat membencinya. Maka perceraian sudah pasti terjadi. Nenek? Nenek. Chloe, ini benar-benar berhasil?
Nenek sekarang merasa jauh lebih tenang. Jangan berlebihan. Saluran pernapasannya sudah bersih, dia sudah mendapat oksigen, jadi wajar saja kondisinya membaik. Nenek hanya lelah dan tertidur. Nenek. Kamu mati dengan sangat mengerikan. Mama, bagaimana bisa kau meninggalkan kami seperti ini? Julian, pasti Jalang ini yang membunuh nenek. Panggil polisi dan tangkap dia. Gugat dia karena praktik medis ilegal dan pembunuhan berencana. Benar, semua karena kamu, pembawa sial. Kamu yang membunuh nenek. Kamu hanya membawa kesialan. Kami tidak bisa menahanmu di sini. Ribut sekali. Hantu. Itu hantu. Mama, kamu tidak mati? Nenek, kamu sadar? Akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku sangat ketakutan tadi. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nah, Aku tidak sekarat. Aku baru saja kembali dari ambang kematian. Aku cuma nutup mata sebentar. Lalu kalian semua langsung meratap seolah aku udah mati. Apa kalian sebego itu pengen lihat aku mati? Atau kalian pikir begitu aku pergi, nggak ada lagi yang bisa ngontrol kalian? Nggak. Mama salah paham. Kami cuma khawatir. Itu nenek. Dia dan Vanessa cuma takut mama ninggalin kami begitu aja. Dia nggak ada niat jahat. Chloe berusaha nyelamatin aku. Kamu malah di sini coba ngehentiin dia sambil ngasih komentar sarkas. Itu bukan perhatian buat aku. Kamu cuma takut aku nggak cepet-cepet mati. Apa kamu pikir aku udah pikun? Siapa yang berusaha nyelamatin aku? Aku dengar setiap katanya dengan jelas. Vanessa. Dulu, karena rasa hormat karena kamu sering main kesini waktu kecil, aku bersikap sopan padamu. Tapi aku nggak nyangka kamu bisa sejahat ini. Mulai hari ini keluar dari rumah Sterling. Jauh-jauh dari keluarga Sterling. Keluarga kami nggak cukup baik buat orang semulia kamu. Nenek, aku salah. Aku benar-benar nggak bermaksud begitu. Aku cuma terlalu khawatir sampai panik. Keluar, kamu tuli. Perlu aku panggil satpam buat usir kamu. Julian. Julian, demi persahabatan kita waktu kecil, tolong, mohonkan aku. Aku nggak bisa hidup tanpa keluarga Sterling. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Nenek, tenang saja. Vanessa tidak tahu kalau Chloe sebenarnya bisa menyembuhkanmu. Kamu tidak bisa menyalahkannya karena tidak tahu. Dia hanya khawatir dengan kesehatanmu. Tolong, demi aku, maafkan dia sekali ini. Ini semua salah Chloe. Kalau saja dia menunjukkan kemampuannya lebih cepat, ini semua tidak akan terjadi. Yang benar saja. Itu sangat menggelikan. Jadi menyelamatkan nyawa sekarang salah, kemampuanmu memutarbalikkan fakta sungguh luar biasa. Chloe, cukup. Vanessa besar di rumah tangga Sterling. Dia praktis sudah seperti keluarga. Jika kamu ingin mengusirnya, aku tidak akan mengizinkannya. Aku tidak akan mengizinkannya. Kamu, apa? Aku bukan bagian dari keluarga Sterling? Haruskah aku membiarkan orang lain menginjak-injakku? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Vanessa? Lucu sekali. Oh, kalau begitu biarkan aku lihat di mana tepatnya aku kalah dari Vanessa, dari keturunan. Keluargaku bertani selama 3 generasi, seorang gadis desa asli, keluarga terhormat. Dan Vanessa, saat ayahnya jatuh miskin, dia datang memohon di pintu keluargaku. Kamu. Dari status, aku adalah istri sah Julian Sterling. Dan kamu bahkan bukan selingkuhan yang layak. Chloe, itu keterlaluan. Apa itu selingkuhan? Selingkuhan adalah jalang yang menghancurkan keluarga. Julian, dengar apa yang dia katakan. Tapi perasaanku padamu nyata. Setiap hari tanpamu terasa seperti setahun. Jika aku tidak bisa datang ke rumah Sterling, lebih baik aku mati saja. Nenek, ada sesuatu yang tidak pernah berani kukatakan padamu. Saat kecelakaan mobil itu, Vanessa menyelamatkan nyawaku dan terluka parah. Dokter menekankan berulang kali dia butuh istirahat total 3 tahun. Kalau tidak, dia adalah penyelamatku. Jika kamu mengusirnya dan dia di luar sana, jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Nenek, tolong, demi dia yang menjadi penyelamatku, lepaskan dia kali ini. Dengan kartu bebas hukuman menyelamatkan nyawa ini, lihat apakah kamu berani menghukumku sekarang. Chloe, apa yang kamu punya untuk melawan? Pantas saja orang luar berani bersikap begitu lancang di keluarga Sterling dan mengganggu menantu kita. Jadi ternyata karena kamu, suaminya sendiri, yang mendukungnya. Julian, hati nuranimu sudah hilang? Nenek, aku tidak. Aku hanya
Terpaku pada masa lalu, Terpaku pada masa lalu, kau dibutakan oleh nafsumu. Meninggalkan istri sahmu untuk selingkuhan kecil pembohong itu. Nenek, bukan itu maksudku. Aku tidak pernah bilang aku tidak mau Chloe, hanya saja. Vanessa, Cukup. Jangan berani-berani sebut namanya di hadapanku. Kamu bilang dia menyelamatkanmu, jadi kau berhutang budi padanya. Kalau begitu, biar aku tanya. Bagaimana keluarga Sterling harus membayar hutang kita pada keluarga Lu? Bagaimana kau akan bayar hutang itu? keluarga Chloe kan cuma petani biasa, ya? Cuma petani biasa. Kau dengarkan aku sekarang. Puluhan tahun lalu, saat masa kelaparan, kami mengungsi ke sini. Seluruh keluarga kami hampir mati kelaparan. Ayahmu sendiri berlutut dan memohon di depan pintu keluarga Lu. Adalah kakek Chloe yang memberikan jatah terakhir keluarganya untuk menyelamatkan kami. Tapi adik laki-laki Chloe yang baru 5 tahun merelakan jatahnya sendiri dan mati kelaparan. Itu adalah nyawa yang ditukar untuk menyelamatkan keluarga Sterling. Apakah ini benar? Kenapa ungkit-ungkit masa lalu? Bagaimana bisa kau begitu tak tahu terima kasih sampai lupa hutang nyawamu sendiri? Chloe sudah menikah masuk keluarga kita selama 5 tahun. Dia bekerja tanpa lelah, bahkan melahirkan anak untukmu. Dan lihat bagaimana kau memperlakukannya. Semua demi orang luar yang licik, kau membuatnya menderita tanpa henti. Julian, kau tidak merasa malu? Vanessa, aku tidak peduli apakah kau pernah menyelamatkan Julian atau tidak. Tidak ada yang perlu dibicarakan hari ini. Keluar dari rumahku. Selama aku masih hidup, kau takkan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Nenek begitu kejam. Apa yang akan kulakukan tanpamu? Aku akan sendirian dan kesepian, tanpa ada yang diajak bicara. Kalau aku merindukanmu, maukah kau lebih sering menjengukku? Kalau aku tidak bisa melihatmu, apa gunanya hidup? Vanessa, jangan bilang begitu. Hatiku sakit mendengarnya. Kau harus tinggal di luar selama beberapa hari. Tunggu saja sampai nenek reda amarahnya dan merasa sedikit lebih baik. Nanti aku akan membelamu lagi. Kali ini, kau benar-benar keterlaluan. Kau hampir menunda pengobatannya. Wajar saja nenek marah besar. Julian, apakah kau juga meragukanku? Aku bersumpah, aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir dengan nenek. Takut Chloe melakukan hal nekat. Makanya aku coba menghentikannya. Kalau aku bohong, hantam saja aku mati. Sudah. Jangan bersumpah. Aku percaya padamu. Aku tahu niatmu baik. Niatmu baik, tapi caramu salah. Tenang dulu untuk sementara. Aku akan sering menjengukmu. Ih, jijik. Bau apa itu? Baunya seperti teh hijau basi dan selokan bajingan. Parah banget sampai bikin aku pengen muntah isi perut. Kamu mau ngapain? Julian ada di sini. Jangan berani-berani sentuh aku. Ngenain kamu? Masa iya aku mau kotorin tanganku? Lihat tuh muka kamu, tebalnya melebihi tembok bata. Kalau dipukul, tanganku malah yang sakit. Kalau ada yang mau dibicarain, tunggu sampai di dalam. Sekarang, kamu bahkan gak pantas lewat ambang pintu. Hei, Chloe, tunggu dulu. Aku perlu bicara sama kamu. Aku masuk bareng kamu. Julian, kamu cuma mau ninggalin aku di sini. Itu beneran menjijikan. Ayo. Ngeliat mereka bisa bikin umurku berkurang. Julian, kenapa kamu buru-buru banget ngejar dia? Sekarang kamu benci aku. Vanessa, bukan begitu. Biar aku jelasin. Aku lagi coba dapetin cetak biru kursi pijat darinya. Dia cuma orang udik dari kampung. Siapa tahu dari mana dia dapetin semua barang mewah itu. Masa iya dia punya cetak biru? Jangan bohong sama aku, Julian. Kamu cuma lagi coba ngindarin aku, kan? Biar aku coba aja. Gimana kalau dia beneran punya? Kalau dia beneran punya, kita bakal kaya. Begitu aku udah dapet uang yang cukup, aku bakal ceraikan dia langsung, terus aku nikah sama kamu. Oke, aku percaya kamu. Julian, kapan akhirnya kamu mau bawa aku? Udah 2 tahun sejak kita. Sekarang orang-orang pada ngetawain aku. Mereka bilang aku ngejer-ngejer kamu, tapi kamu masih nggak mau. Vanessa, kamu belum pulih sepenuhnya. Dokter Lewis bilang kamu butuh istirahat total 3 tahun. Selama 3 tahun ini, kamu nggak boleh ngelakuin hal yang terlalu berat. Kalau enggak, kamu bisa kena masalah kronis. Aku baik-baik aja. Beneran baik-baik aja. Bahkan dokter aja bilang pemulihanku bagus. Ini baru tahun kedua. Aku cuma mikirin kesehatan kamu. Yang baik, dengerin aku.
Pulang dan istirahat dulu buat sekarang. Julian. Sialan si Dr. Lewis. Sialan aturan 3 tahun itu. Kalau aku tahu, aku nggak bakal ngaku kalau dulu yang nyelamatin dia itu aku. Sekarang aku terjebak sama kebohonganku sendiri. Dan aku harus jadi janda kembang setahun lagi. Ini bikin aku... sial. Jalang Chloe itu, yang harus disalahkan atas semua ini. Kalau bukan karena dia, aku pasti sedang tinggal di rumah Sterling sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa diusir? Tadi dalam perjalanan ke sini, aku mengintip dari jendela dan melihat dari jauh Julian sepertinya ada di kamar Chloe. Sorot matanya agak aneh. Apa katamu? Sorot matanya aneh. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak mungkin? Kamu saja sekarang tidak bisa masuk ke rumah Sterling. Tapi Chloe ada di sana. Dia punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Lagi pula, mereka punya anak bersama. Bagaimana kalau mereka kembali akur demi anaknya? Atau Julian berubah pikiran? Maka semua kerja kerasmu selama ini akan sia-sia. Api lama apa yang menyala kembali? Itu kan kecelakaan. Aib. Dulu, kalau Julian tidak sampai mabuk berat, bagaimana mungkin orang udik itu bisa sampai masuk keranjangnya? Dia bahkan tidak pantas punya anak. Anak itu bajingan. Meski begitu, dia punya anak itu. Itu pada akhirnya adalah kartu truf terbesarnya. Kamu benar. Selama anak itu masih ada, selama dia masih menyandang gelar Nyonya Sterling, aku akan selalu jadi orang luar. Karena dia mau pakai anak itu untuk mengikat Julian, aku akan hancurkan reputasinya. Ya ampun, itu kejam sekali. Kalau sampai tersebar, dia tidak akan berani muncul lagi. Anaknya juga akan hancur. Lakukan. Aku ingin seluruh kota tahu persis sampah macam apa dia. Aku ingin menghancurkannya sepenuhnya. Dia akan terpaksa meninggalkan rumah Sterling sendiri. Chloe, tadi puas banget ya di sana. Tapi kamu benar-benar menahan diri. Kalau aku, sudah kupukul dia 2 kali. Ngapain dipukul? Orang seperti itu seperti lalat, kau usir, mereka balik lagi. Sekarang, yang paling aku khawatirkan adalah kesehatan nenek, aku cuma khawatir. Kamu khawatir soal Julian? Bajingan itu, untuk apa? Khawatir soal dia? Mustahil, aku cuma khawatir. Soal Leo. Kenapa lari cepat-cepat gitu? Dikejar hantu ya? Aku mau tidur sama mama malam ini. Tante Vanessa sudah pergi. Aku takut gelap. Oh, beneran? Sekarang ingat siapa mamamu? Jadi, mau aku yang nemenin tidur? Kamu kan mamaku, itu tugasmu. Memang itu tugasku. Leo, kamu lupa ya, di pesta ulang tahunmu, kamu bilang aku perempuan jahat, dan bilang cuma Vanessa yang pantas jadi mamamu? Terus, di depan nenek buyut, kamu bohong bilang aku menyiksamu? Itu karena Tante Vanessa baik sama aku. Nah, kalau dia baik banget sama kamu, cari dia aja sana. Jangan datang ke aku. Nanti aku makan kamu hidup-hidup. Daisy, ambil kertas, tulis beberapa kata. Tulis di situ, Julian dan Leo dilarang masuk. Yang masuk akan digigit anjing. Siap. Aku langsung kerjakan. Chloe, dia kan anak kandungmu sendiri. Menguncinya di luar kayaknya keterlaluan, ya kan? Keterlaluan? Kamu pikir bener dia kangen sama aku? Di hatinya, aku cuma perempuan jahat yang mengusir Tante Vanessa. Vanessa sengaja menyuruh Leo memata-matai aku. Dia mau pakai si anak buat ganggu aku, dan bikin konflik. Ya ampun, anak kecil pun dia pakai. Kalau gitu kamu benar. Pokoknya jangan biarkan dia masuk. Halo, Julian. Ku dengar kamu belum sentuh Vanessa selama 2 tahun. Dokter cuma bilang istirahat, nggak bilang nggak boleh. Cewek secantik itu beneran nggak ada nafsu? Jangan-jangan kamu sudah nggak bisa lagi keluar? Kamu yang nggak bisa. Papa, perempuan jahat itu nggak mau aku masuk kamar. Dia bahkan pasang tanda larangan masuk buat kita. Bilang dia akan lepasin anjingnya. Tante Vanessa telepon dan suruh aku jadi anak baik. Tidur sama mama dan jadi anak baik buat dia. Tapi mama kunci aku di luar. Apa dia sudah nggak sayang aku lagi? Ini keterlaluan. Sudah dizalimi, Vanessa tetap mau anaknya dekat sama dia. Dan dia ngapain? Mengunci anak kandungnya sendiri di luar. Jangan nangis, Leo. Papa akan belain kamu. Biar papa lihat dia sudah gila total. Chloe, beraninya kau menyebut diri seorang ibu. Mengurung anakmu sendiri di luar sampai menangis? Harimau saja tidak memakan anaknya sendiri. Hah, tapi kau,
Hati kau dari batu? Lihatlah dirimu, Tuan Sterling, sedang berakting. Kau tidak mengetuk, langsung menendang pintu. Apakah sopan santun keluarga Sterling dimakan anjing? Kau. Tidak mungkin. Astaga. Apa? Benda apa ini? Kampungan. Apa yang kau tertawakan? Katakan sekarang, benda apa ini? Ngapain gue harus kasih tahu elu? Informasi nggak gratis. Kalau mau tahu, harus bayar ekstra. Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Aku suamimu. Suami. Kalau mau rayuan manis, cari saja cinta pertamamu. Itu donat merek Vanessa, manis dan lengket semua, nempelin kalian berdua. Bikin enek, manis banget, datang ke sini cari masalah. Kau benar-benar tidak masuk akal. Ambil. Nenek sengaja memberikan ini padaku. Sebagai kompensasi, Nenek memang dermawan. Kualitasnya, beratnya, nenek tetap paling sayang aku. mata duitan. Sekarang bisakah kau memberitahuku benda apa yang di lantai ini sebenarnya? Apa yang kau pikirkan? Emas ini hadiah dari nenek. Masuk ke sini dengan wajah sok itu, siapa yang kau kira kau tipu? Pakai barang orang lain untuk coba beli informasiku? Mimpi kali. Kamu? Tunggu aku, Julian. Cetak biru kursi pijat itu benar-benar harta karun? Bawa cetak biru kursi pijat itu ke sini. Hei, aku bicara padamu. Apa? Anginnya terlalu kencang, tak bisa dengar gonggongan. Chloe, jangan tidak tahu terima kasih. Berikan padaku sekarang. Julian, kenapa kamu tidak bercermin saja? Baru saja kamu ingin melahapku dan sekarang berani minta cetak biru padaku, mau gratisan. Kurasa kamu seperti kodok di kakiku, tidak membuatku jijik, hanya mengganggu. Apa yang kamu katakan? Kamu juga menantu keluarga Sterling. Bukankah seharusnya kamu berkontribusi untuk rumah tangga ini? Ah, sudahlah. Berhenti omong kosong, berhenti gaslighting aku, hemat saja tenagamu. Aku berdiri tepat di depanmu. Buka matamu yang brengsek dan lihat baik-baik. Seberapa mirip aku dengan diriku dulu, menjadi istri Sterling? Aku bisa jadi, atau aku bisa memilih untuk tidak. Kalau kamu terlalu memaksaku, siapapun yang mau jadi istri Sterling bisa ambil pekerjaan itu. Ini pemberontakan, pemberontakan. Kamu memberontak terhadap langit sendiri. Makan, 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 hanya itu yang kamu tahu, si boros. Aduh, kamu pelitnya bikin mati. Kamu bisa pelihara selingkuhan di luar, belikan Vanessa tas desainer, tapi aku bahkan tak boleh makan camilan dan buah lagi. CK, pria di zaman ini benar-benar bodoh dan jahat. Tidak, yang modern juga bajingan, semuanya bajingan. Apa yang kamu gumamkan di sana? Biar ku jelaskan padamu hari ini. Di hatiku, aku hanya mencintai Vanessa, aku hanya tidak menyukaimu. Bersamamu hanyalah... Stop, tahan di situ. Jangan kotori telingaku dengan kotoranmu. Simpan cinta sejatimu untuk menggerakkan dirimu sendiri. Mau cetak birunya? Aku tidak punya. Tapi aku punya satu nyawa, dan tidak akan kuberikan padamu. Sekarang, segera keluar dari kamarku, dan jangan kotori tempat ini. Berani sekali kamu, Chloe, kamu tunggu saja. Kevin, ayo pergi. Chloe, apa aku terlalu keras padanya? Bagaimana kalau dia mengusir kita? Apa yang perlu ditakutin? Dia butuh aku. Daisy, ambil tanda dilarang masuk Julian atau Leo itu, dan pasang beberapa salinan lagi. Aku nggak mau dia ganggu aku. Siap. Julian itu berani banget. Dia berani-beraninya nyolong cetak biru aku. Aku dengar keluarga Carter mengakali keluarga Sterling. Arus kas mereka diputus. Mereka hampir nggak bisa bertahan. Katanya sih keluarga Carter akan segera mengambil tindakan. Mereka sudah tamat. Nggak heran nenek buru-buru pulang. Dia bahkan harus turun tangan. Ternyata, dia sedang berusaha menyelamatkan keluarga Sterling. Julian, tenang saja. Chloe dia cuma lagi melampiaskan emosi. Dia cuma lagi cari gara-gara sama kamu. Melampiaskan emosi? Tapi lihat, di acara makan malam penyambutan nenek, dia menyelamatkan nenek. Dan dia bahkan nggak manfaatin kesempatan itu buat ngadu ke nenek. Kayaknya dia orang yang baik. Malam itu, dia ngaku Vanessa yang nyusun skenarionya. Menurutmu ada benarnya nggak? Kevin selidiki apa yang terjadi malam itu. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Kamu dengar kabarnya? Menantu perempuan keluarga Sterling sedang main serong. Kamu gila. Pelankan suaramu. Semua orang lagi membicarakannya. Itu terjadi malam pesta ulang tahun, Nona Vanessa dipukuli karena ketahuan basah. Si menantu perempuan berusaha membungkamnya untuk selamanya. Masa sih? Nggak heran malam itu jadi berantakan banget. Chloe. Julian, tenang dulu. Ayolah, itu cuma tetangga yang bergosip, menyebarkan omong kosong. Omong kosong ini, jangan berani-beraninya kau percaya. Pasti ada benarnya juga. Asap tak mungkin tanpa api. Lihat cara dia bersikap hari ini. Ah, sudah jelas ada yang mendukungnya. Beraninya kau, Chloe. Beraninya kau menjadikanku suami yang diselingkuhi. Julian. Sayang, malam ini, kita... Julian, apa yang sedang kau lakukan? Kau kenapa sih? Di mana selingkuhanmu? Hah? Di mana pria simpananmu itu? Pria apa? Di seluruh tempat ini, selain kalian berdua, ada pria lain di mana? Kau masih berbohong padaku. Aku tadi ada di pintu dan jelas-jelas mendengar suara pria. Itukah selingkuhanmu? Maksudmu apa? Mari kita lihat berapa lama kau bisa menyembunyikannya. Julian, di sini tidak ada siapa-siapa. Lihatlah sekeliling, bahkan nyamuk jantan pun tidak ada. Chloe, aku masih mau membicarakan ini dengan tenang. Jadi katakan padaku, siapa pria itu? Pria apa? Apa kau sudah gila? Kau sedang berhalusinasi. Oh. Sekarang aku mengerti. Selingkuhan apa? Pria apa? Aku tahu apa yang kau lakukan. Mencoba memaksaku menyerahkan cetak biru kursi pijat itu, Julian. Oh, Julian. Rencanamu itu hampir saja menampar wajahku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Biar ku jelaskan. Cetak biru ini, kau tidak akan mendapatkannya. Apa yang akan kau lakukan? Menggigitku? Jika kau ingin cetak birunya, kau harus menunggu sampai kehidupanmu berikutnya. Kau benar-benar keterlaluan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tutup pintunya saat kau pergi. Kau gila. Kenapa jadi gila di siang bolong begini? Menjijikan. Panggilan sayang, tadi terdengar sangat manis. Sangat menyebalkan, dia merusak segalanya. Vanessa. Julian dan Chloe bertengkar hebat. Mereka bahkan sampai pakai pisau. Jadi apa yang terjadi? Apa dia mengusirnya? Atau mereka bercerai? Bukan. Bagaimana mungkin? Julian bisa mentolerir ini. Dia praktis membiarkannya menjadikannya suami yang diselingkuhi di depan semua orang. Menurutmu mungkinkah dia sekarang benar-benar mencintai Chloe? Dia sangat cantik. Dan pintar sekarang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Julian bilang dia hanya akan mencintaiku di kehidupan ini. Tapi Chloe sekarang sudah berubah. Pelakor Chloe itu berani-beraninya merayu Julianku. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Nenek, aku sudah nggak tahan lagi. Chloe sudah tidak setia, dan dia jadi beban buat keluarga ini. Aku mau cerai. Apa katamu? Cerai? Julian, semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu mau cerai? Julian, kita dalam masalah besar. Pesanan besar yang menyelamatkan nyawa itu direbut lagi dari kita. Apa? Direbut lagi? Ya. Kalau arus kas itu nggak cepat kita dapatkan lagi, perusahaan mungkin nggak bisa bertahan sampai akhir bulan. Mungkinkah? Keluarga Sterling akhirnya akan runtuh. Nenek, sekarang ini, kita nggak ada pilihan selain minta bantuan dari luar. Hanya ayah Vanessa yang bisa menyelamatkan kita. Untuk uangnya, aku terpaksa harus bawa Vanessa kembali. Chloe, gimana kamu masih bisa santai-santai di sini? Si Vanessa itu, dia sudah kembali. Julian sendiri yang jemput dia, bikin heboh. Dia kembali? Daisy, kamu lihat jelas penampilannya, apa dia jadi jauh lebih kurus sekarang? Waktu Julian peluk dia, rasanya kayak peluk tulang belulang. Gimana kamu masih bisa bercanda di saat kayak gini? Kenapa kamu kelihatannya sedikit pun gak khawatir? Memangnya ada yang perlu dikhawatirkan? Nenek sudah kasih tahu aku, Julian cuma bawa dia kembali buat pakai uang keluarga Vance, untuk selamatkan perusahaannya sendiri.
Jujur saja, dia cuma bawa pulang sapi perah. Itu malah alasan buat panik. Chloe, apa kamu nggak takut kalau keluarga fans benar-benar bantu Julian selamat? Mereka bakal mulai minta ini itu. Seperti maksa kamu untuk cerai. Dan bikin Vanessa jadi istri sahnya. Cerai, nikah sama dia, itu cuma mungkin kalau keluarga fans benar-benar bisa bantu keluarga Sterling selamat. Keluarga fans itu kaya raya. Pasti mereka bisa bantu. Jangan khawatir, percuma. Kali ini lubang tanpa dasar, nggak ada yang bisa ngisi. Ayah, si jalang Chloe itu menggertakku. Kamu harus membelaku. Aku kesal banget. Jangan khawatir. Siapapun yang berani menyentuh anak gadisku akan membayar mahal. Gak apa-apa, aku juga di sini. Siapapun yang macam-macam denganmu, tamatlah riwayatnya. Pertama, kita bantu Julian lewati krisis ini. Begitu kita jadi pahlawan keluarga Sterling, kita akan paksa dia untuk membuang Chloe dan memberimu pernikahan megah. Mereka datang atau tidak? Sudah jam berapa ini? Kapan kita makan? Kalau kamu bosan menunggu, ya pergi saja. Nggak ada yang memohon kamu untuk tinggal. Kamu pikir aku mau di sini? Kalau bukan karena janjiku pada nenek, aku sudah pergi dari tadi. Kalau aku pulang, nenek akan ngambek dan menolak minum obatnya. Aku nggak ngerti kenapa nenek ngotot membawa kamu ikut. Kamu sama sekali nggak membantu, kamu cuma bikin ribet. Nenek khawatir aku bakal bosan. Dia menyuruhku nonton pertunjukan sirkus untuk hiburan. Tertawalah semaumu sekarang. Nanti kamu sendiri yang akan menangis. Bicaralah. Tuan Sterling, memanggilku ke sini larut malam begini, apa maumu? Langsung saja. Carter, jangan terlalu sombong. Berpikirlah jernih, serahkan semua kontrak Sterling yang kamu rebut. Sekarang juga, kalau tidak, kami akan membuatmu membayar. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Lakukan, tampok dia, ajari dia pelajaran. Nak, kamu baik-baik saja? Ayah, aku baik-baik saja, hanya aku kehilangan satu gigi, jadi aku cadel. Payah banget, sangat memalukan. Howard hanya omong kosong, tidak bertindak. Kena pukul bahkan tidak melawan, kamu kenal dia dengan baik, ya? Bukan urusanmu. Kenali tempatmu. Orang tidak penting macam apa berani bersikap keras di depanku, Tuan Sterling. Ini bantuan yang kamu bawa, kami di sini untuk bernegosiasi, kamu berani menyentuhku, diam. Di dunia ini, kepalan terbesar yang membuat aturan. Kamu lemah, jadi kamu pantas diperlakukan semena-mena, Tuan Sterling. Jika ini yang kamu sebut bantuan, maka serahkan perusahaan itu padaku, aku bahkan akan mencarikanmu posisi petugas kebersihan. Dia sangat jelek, tapi sangat sombong. Ngomong-ngomong, Arthur, aku dengar keluarga Sterlingmu memiliki 2 petak tanah warisan. Serahkan itu juga. Anggap saja kompensasi untuk penderitaan emosionalku. Penderitaan apa? Aku sudah lihat orang yang tak tahu malu, tapi tak pernah ada yang semalu-malunya kamu. Kamu pikir kamu hebat dan berkuasa? Itu seperti babi yang menancapkan daun bawang di hidungnya untuk berpura-pura jadi gajah. Kamu seperti kecelakaan kereta api. Dan kamu pikir bisa menelan keluarga Sterling? Kamu pikir kamu siapa? Apa yang si Jalang ini gonggongin? Bos, dia bilang kamu si buruk rupa yang cari masalah. Sial, Jalang, aku akan cabut mulutmu, dengar? Chloe, apa kau sudah gila? Istrimu baru saja dipukul, apa kau laki-laki atau bukan? Pergi hajar dia. Jangan gegabah. Kamu ini apa? Kura-kura ninja remaja mutan? Apa kau benar-benar berencana biarkan Vanessa dan keluarganya membantumu membalikkan keadaan? Aku sudah menghubungi beberapa teman dekatku, tapi ketika aku tadi menelepon, mereka bilang mereka semua sibuk dan tidak akan datang. Kebetulan sekali. Jelas ada yang main belakang. Tuan Sterling, lihat, inilah yang disebut ditinggalkan semua orang. Kenapa kau tidak serahkan saja perusahaanmu padaku, dan sekalian,
berikan istrimu untuk jadi selingkuhanku. Aku suka yang garang. Hamha, bagus katanya. Kalau Chloe benar-benar direbut sama bos Carter ini untuk jadi selingkuhannya, maka Julian akan jadi lajang, kan? Lalu aku bisa dengan mudah menikah masuk keluarga Sterling. Pah, kamu pikir kamu siapa? Bos Carter, kau keterlaluan. Terus kenapa kalau aku keterlaluan? Kamu lemah? Kamu pantas diintimidasi? Kamu hanya berandal tak berotak? Dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu bangkrut. Kamu cuma modal mulut? Kamu tukang pamer? Kamu berani bertaruh besar? Seberapa besar? Kita bertaruh soal hasil hari ini. Yang kalah harus menyerahkan perusahaannya tanpa syarat ke pemenang. Dan, sejak itu, setiap kali bertemu pemenang, harus berlutut dan bertingkah seperti anjing. Chloe, kamu sudah gila? Beraninya kamu mempertaruhkan masa depan perusahaan seperti itu? Lagi pula, sudah jelas mereka datang ke sini dengan persiapan matang. Kalau kalah, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Hei, kamu, pengekor, berani sekali, kamu menerima taruhannya. Lucu sekali. Aku sudah berkecimpung bertahun-tahun. Kamu pikir seorang wanita bisa menakutiku? Kamu yang minta. Tuan Sterling, hentikan istrimu. Sekarang, dia sedang berjudi dengan masa depan perusahaan. Ya, Tuan Sterling. Dia cuma seorang ibu rumah tangga. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan bos Carter? Semuanya, tenang. Aku percaya pada Chloe. Karena dia sudah bilang begitu, pasti ada alasannya. Tentu saja. Aku tidak pernah bertarung, jika tidak bisa menang. Julian, karena Chloe begitu yakin, biarkan saja dia mencoba. Lagi pula, sudah tidak bisa mundur sekarang. Mungkinkah wanita ini benar-benar punya keahlian tersembunyi yang tidak ku ketahui? Hei, Sudah selesai bicara? Kita bertarung atau tidak? Jangan bertele-tele seperti sekumpulan wanita. Kalau Chloe kalah, tidak hanya keluarga Sterling yang akan hancur, tapi reputasinya juga akan rusak. Itu akan menutupi momen memalukan putraku tadi dengan sempurna. Nanti saat waktunya tiba, aku akan manfaatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan bos Carter dan menelan habis keluarga Sterling. Julian, pada titik ini, biarkan saja Chloe mencobanya. Chloe, nasib perusahaan sekarang ada di tanganmu. jangan khawatir sedikit pun. Sekarang, saksikan aku menunjukkan kehebatan. Dalam bisnis, masih harus mengandalkan minuman. Ayo kita selesaikan dengan lomba minum. Kamu mau tantang aku lomba minum? Untungnya, aku punya obat mabuk. Lagi pula, di kehidupan sebelumnya aku adalah jago minum, jadi aku bisa mengalahkanmu dalam minum. Baiklah, kita akan selesaikan dengan lomba minum. Seseorang, bawakan anggurnya. Aku pasti sudah gila. Peluang apa yang kita punya? Chloe, begitu kamu kalah, lihat siapa yang akan melindungimu nanti. Lalu kamu bisa merangkak kembali ke desa terpencilmu. Karena gelar Nyonya Sterling pada akhirnya akan menjadi milikku. Nona kecil, aku dikenal sebagai jago minum. Sedikit anggur ini hanya seperti obat kumur bagiku. Dengan toleransi yang begitu rendah, berani-beraninya kamu membual, tidak takut angin membuatmu menggigit lidah? Kamu punya toleransi tinggi, siapa saja bisa bicara besar. Bos, Nyonya Sterling, ku dengar bos Carter bisa minum 3 pon tanpa jatuh, orang terbaik kita hanya bisa 2, kalau begini terus, seseorang bisa mati. Itu toleransimu, bukan milikku, sedangkan aku, beberapa galon hanya membasahi kerongkonganku, aku bahkan tidak akan memerah atau kehabisan napas. Chloe, bukankah kamu berlebihan? Kamu seorang wanita, apa yang kamu tahu tentang minum? Beberapa galon? Kamu benar-benar mengada-ada? Chloe, kalau mau bantu Julian, setidaknya realistislah, berhenti membual. Memalukan untuk didengar. Anak muda zaman sekarang tidak bisa diandalkan, selalu mempermalukan diri sendiri. Kamu tidak bisa membahas es dengan serangga musim panas. Aku tidak mau repot berdebat dengan kalian orang tua bodoh, itu di bawah martabatku. Cukup bicara, buktiin omonganmu, berani minum atau tidak, buru-buru apa? Tunggu sampai aku kembali dari kamar kecil, dan aku akan mengalahkanmu dalam minum. Kurasa dia ketakutan setengah mati, bersembunyi di kamar mandi sampai basah celananya, terlalu takut untuk kembali. Ada apa? Sudah kuduga dia cuma membual. Omongannya terlalu besar dan tidak bisa ditepati. Dia mungkin sudah kabur sejak lama. Ya,
Wanita seperti ini paling tidak bisa diandalkan saat krisis. Siapa bilang aku kabur? Siapa bilang aku kabur? Aku cuma mau merias wajah lagi, biar kalian semuanya punya waktu buat nulis surat wasiat. Baju yang tadi aku pakai nggak nyaman, jadi aku ganti baju, makanya jadi molor. Ganti baju sekarang? Jangan-jangan kamu pergi nyiapin sesuatu yang nggak jelas? Ganti baju? Kayaknya kamu ngompol karena takut. Sekarang mau pakai itu buat alasan? Nggak mungkin. Chloe, kalau nggak bisa, bilang aja, ngapain maksain diri. Julian, lihat nih, gimana mungkin orang kayak gini bisa menang? Kabur buat ganti baju di saat kayak gini benar-benar konyol. Ini memalukan buat keluarga Sterling. Diam, kau tua bangka, dari tadi cuma naikin semangat musuh, apa? Mau jadi anjing peliharaan keluarga Carter? Kau? Aku nggak mau turun buat debat sama perempuan cerewet kayak kamu. Julian, dengerin nasihatku, dia pasti kalah di ronde ini, jadi mengaku kalah aja, dan biar anakku Howard yang gantikan, dia pasti lebih bagus dari dia. Biar dia yang gantiin. Biar si ompong, sampah yang cadel bisa ngalahin lawan cuma pakai gusi. Julian, kau bajingan, kalau kau berani setuju sama permintaan ayahnya cinta pertamamu, dan biar si sampah itu gantikan aku bakal putusin kepala lo, aku bakal pakai itu buat pispot. Julian, bilang sesuatu. Julian, ini bukan main-main, kamu harus mendengarkan Tuan Vance. Tuan Vance, jangan bicara lagi. Karena dia ingin maju, biarkan dia mencoba. Kalau dia gagal, aku akan bereskan dia dengan baik, ronde ini untukmu. Kalau kamu menang, separuh aset keluarga Sterling akan menjadi milikmu. Tapi kalau kamu kalah, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Sepertinya kamu tidak percaya padaku, nanti kamu yang akan menyesal. Ada yang aneh dengannya. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Baik, kalau begitu kita selesaikan dalam satu ronde. Siapa yang menghabiskan minuman di meja ini lebih dulu menang. Sempurna. Semakin cepat aku menghabisi kamu, semakin cepat aku bisa pulang untuk pakai masker wajah. Bos Carter, kamu tamat. Ayo mulai. Tunggu dulu, Ada apa lagi? Jadi takut? karena ini pertarungan terakhir, haruskah kita pemanasan dulu sedikit? Sebagai tanda hormatku, aku memutuskan untuk minum 2 bir dulu untuk kumur-kumur. Nah, itu baru namanya. Jauh lebih baik daripada para pengecut yang bersembunyi di balik bayangan. Baiklah. Dia sudah gila. Mencampur bir dengan minuman keras, dewa saja bakal pingsan. Itu minuman bunuh diri. Bir bikin kenyang cepat. Gimana dia mau minum yang keras sekarang? Dia terlalu sombong. Dia kira ini soda? Dia bakal jadi bahan tertawaan kalau sudah mabuk. Mari kita lihat bagaimana dia keluar dari masalah ini. Tidak apa-apa, aku menepati janjiku. Ini baru permulaan. Cuma kumur-kumur sedikit, itu saja. Julian, lihat ini. Lihat, ini orangnya yang kau andalkan sepenuhnya, dan sekarang dia bertingkah sok hebat. Kurasa, Sterling Group malam ini akan dihancurkan olehnya. Bagaimana aku bisa menghadapi almarhum ayahmu dan kepercayaan yang dia berikan padaku? Chloe, kamu dengar itu, kan? Kalau kamu kalah, kamulah yang akan menghancurkan keluarga Sterling. Kamu masih butuh pria sepertiku? Lihat, wanita memang tidak bisa diandalkan. Julian, biar aku yang melakukannya. Oke, jadi aku kehilangan 1 gigi, tapi tenggorokanku masih kuat. Julian, bisakah Chloe benar-benar berhasil? Lawan dia adalah Bos Carter. Sepertinya kita sudah tamat. Ah, segar sekali. Bos Carter, pemanasan sudah selesai, sekarang mari kita mulai, gadis ini akan mengusir. Cuma 2 bir, serius? Chloe, kamu baik-baik saja? Dengar, kalau kalah, kau harus menyerahkan cetak biru kursi pijat itu dan pergi dari keluarga Sterling untuk selamanya. Bajingan, masih mengincar cetak biruku, ya? Bajingan, lihat ini, hari ini kau takkan dapat kesempatan itu. Kau, Hei,
Pamer, berhenti mengulur-ulur waktu, ayo kita mulai. Kau yang minta. Minum. Ya ampun, dia ini manusia atau bukan sih? Bos. Nah, itu baru namanya bos. Mencampur bir dan minuman keras. Dia menghabiskan sebotol penuh, tanpa berkedip sedikit pun. Itu Aku, Carter, sudah puluhan tahun minum, belum pernah kalah dari wanita, yang ini pasti aku menang. Begitu kamu mabuk berat dan kalah kontesnya, aku akan buat kamu berlutut di sini dan jilat sepatuku. Ya ampun, Chloe pasti cuma menggertak, nggak mungkin ada wanita yang sanggup minum segitu banyak. Dia tamat. Sepertinya keluarga Sterling benar-benar akan runtuh. Lebih baik aku segera cari muka ke Bos Carter sekarang. Mungkin, aku masih bisa selamat. Kenapa kamu belum juga jatuh? Jatuh. Ini mah gampang. Bos Carter, kena Parkinson atau apa? Tanganmu gemetaran sekali. Perlu aku panggilkan ambulans? Omong kosong. Aku belum selesai. Aku masih bisa minum 5 botol lagi. Baiklah, lanjutkan. Siapa yang berhenti? Dia. Hei, Bos Carter, kamu tidak tahan-tahan amat, ya? Baru saja bilang kamu jago minum. Kita baru saja mulai. Tanganmu sudah gemetaran? Aku tidak mabuk. Aku bisa lanjut. Oke. Jadi kamu bisa minum ya? Gimana kalau begini? Aku bisa berhenti dan menunggumu. Atau, aku bisa pura-pura sudah tidak bisa minum lagi, dan memberimu jalan keluar. Kurasa kau melihat betapa tampan dan menawanku ini, kaya dan berkuasa, dan kau jatuh cinta padaku. Kau sengaja ingin kalah dariku, dan menjatuhkan dirimu ke dalam pelukanku. Kau membuatku muak. Dengan wajah sepertimu, saat kau lahir, apa wajahmu duluan yang mendarat? Lalu meluncur lagi sejauh 2 kilometer? Lebih baik aku jatuh cinta pada anjing daripada jatuh cinta padamu. Kau? Cukup, minum denganmu sungguh menyebalkan. Aku sedang mood bagus hari ini, biar kutunjukkan sesuatu yang berbeda. Mari kita percepat. Kamu tamat. Berani-beraninya kamu menenggak minuman keras seperti itu, kamu akan keracunan alkohol. Bisnis keluarga Sterling akan menjadi milikku. Ayo, tertawa. Kenapa sekarang tidak tertawa? Kamu? Bagaimana mungkin ini? Kamu monster macam apa? Diam, kau tukang pamer. Habiskan minumanmu, jangan sekali-kali berpikir untuk mengelak. Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, akan kusodok botol ini ke tenggorok. Aku akan masukin botol ini ke tenggorokanmu. Hantu, kamu hantu, pergi sana. Ini semua salahmu, kamu menghalangi keberuntunganku. Minggir. Bos Carter, keluarga fans sudah muak dengan Julian dan jalan gila itu. Kalau kamu menang kali ini, kita akan bekerja sama dari dalam dan menjatuhkan keluarga Sterling. Kamu pikir bisa memanfaatkanku seperti boneka? Dengar baik-baik, kalau aku tidak menang di ronde ini, aku akan beritahu Julian kalau kamu mengkhianatinya. Oh tidak, kita harus biarkan anjing gila ini menang. Kita harus buat Chloe kalah. Bos Carter, aku ada ide, begitu dia selesai minum, kita bilang dia minum air, dan dia berkomplot dengan pelayan, minum air sebagai ganti miras. Lagi pula, tidak ada bukti tersisa di botol kosong, kita bisa menjeratnya. Kalau kita menjeratnya, Julian pasti akan curiga padanya. Dasar licik, pikiranmu benar-benar jahat. Hah? Tapi, aku suka. Ayo kita lakukan, ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang aneh. Julian, coba pikirkan. Bagaimana mungkin seseorang menghabiskan 2 botol minuman keras seperti tidak ada apa-apa? Terlalu mudah. Menurutku, dia pasti memakai trik curang. Ada yang salah dengan minuman keras ini. Julian, ayah benar.
Chloe, demi menang, berani curang di depan semua orang. Dia berusaha menghancurkan reputasimu dan Sterling Group. Sudah cukup, tukang pamer. Aku sudah selesai minum. Berhenti berbisik dengan antek-antekmu di sana. Cepat minum. Kalau tidak bisa menghabiskannya, berlutut dan panggil aku. Kita berhasil. Bosnya luar biasa. Luar biasa. Kemampuan minumnya benar-benar seperti dewa. Tapi Bos Carter masih punya beberapa gelas lagi. Apa yang mau dirayakan? Ini jelas-jelas palsu. Memalukan sekali. Kamu tua bangka, mata kamu penuh tahi, tepat di depan semua orang. Aku sudah menghabiskannya. Chloe, bukan berarti kami mau meragukanmu. Ini sama sekali tidak masuk akal. Apa kamu tadi saat pergi ganti baju, diam-diam menyuap pelayan untuk mengencerkan anggurnya? Mengencerkannya? Aku tidak akan serendah itu. Kalau aku menang dengan jujur. Kalau aku kalah dengan bermartabat. Chloe, berhenti cari alasan. Kalau tidak diencerkan, bagaimana bisa kamu meminumnya dengan mudah? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Sterling. Julian, Bos Carter minum, kita semua lihat. Bos Carter adalah raja minum yang tak terbantahkan di dunia bisnis. Bahkan orang seperti dia hampir tidak bisa berdiri setelah minum. Apalagi perempuan seperti dia. Kalau mereka bilang anggur ini tidak diencerkan, aku makan meja ini. Chloe, apa yang sebenarnya Chloe, apa yang sedang terjadi? Chloe, faktanya sudah jelas di sini. Kebohonganmu sudah terbongkar. Demi reputasi keluarga Sterling, akui saja kalau kamu salah. Howard, kalau matamu tidak dipakai, sumangkan saja. Aku minum anggur itu di depan semua orang, dan kamu bilang aku memalsukannya? Dengar, kalau aku bilang palsu, ya palsu. Aku tidak sedang berbohong, anggur ini benar-benar palsu. Berbohong? Apa kamu masih punya hati nurani? Mungkin sudah dimakan anjing? Tunggu, hati nuranimu, anjing saja akan merasa busuk. Kamu, hei, Chloe, aku mengerti. Kamu ingin membantu Julian, tapi kamu harus jujur. Kamu tidak bisa curang dan memalsukan sesuatu. Kalau ini tersebar, di masa depan, siapa yang berani bekerja dengan Sterling Group? Dia, pria yang terobsesi dengan kekerasan dan wanita, mengalahkannya itu mudah sekali. Untuk menghadapinya, buat apa aku harus memalsukan sesuatu? Lucu sekali. Omong kosong tidak akan menyelesaikan masalah. Tunjukkan buktinya. Buktikan anggurnya tidak dirusak. Buktikan kamu tidak menyuap pelayannya. Lihat itu, bahkan orang yang kamu bawa sekarang ada di pihakku. Apa artinya itu bagimu? Mata publik melihat semuanya dengan jelas. Saranku, mengakulah kalah dan pulang denganku dengan tenang. Ruang penyimpanan hotel seharusnya ada yang menjaganya, kan? Semua minuman yang masuk dan keluar harus dicatat. Kevin, periksa catatannya. Mari kita lihat apakah masalah ini benar atau salah. Baik. Tidak perlu repot-repot. Bukti, aku punya. Kamu bawa sampah apa sih? Kampungan. Bego banget. Apa kamu pikir aku keluar cuma untuk ganti baju? Aku sudah menyuruh seseorang menjaga minumanku selama ini, dan aku sudah merekam semuanya dalam video. Setiap lalat yang lewat terlihat jelas sekali. Chloe, ini, apa itu ponsel pintar? Ini alat komunikasi yang 100 kali lebih canggih daripada ponsel jadul, bisa buat foto dan merekam video. Omong kosong. Dibandingkan ponsel jadulku, barang yang kamu pegang itu, kertas tipis itu, cuma mainan plastik. Chloe, apa kamu mabuk dan berhalusinasi? Kamu bahkan mau menipu kami dengan ini. Kurasa kamu sudah benar-benar gila. Baiklah, jadi itu palsu, artinya kamu tidak punya bukti, jadi aku yang menang ronde ini. Taruhan ya taruhan, ikut aku. Jangan berani-berani sentuh aku dengan tangan kotormu. Gembrot, dengar ya, selama aku di sini, kamu tidak akan menang. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian orang-orang bego seperti apa bukti yang kuat itu sebenarnya. Howard, kamu berani berbohong di depan mataku, dan menjebak Chloe. Kamu mau mati? Tuan Vance, ini yang kau ajarkan padanya? Anak yang hebat sekali, mulutnya penuh kebohongan, dan hatinya penuh racun. Julian, ini semua salah paham. Howard itu lulusan sarjana, masa depannya cerah. Mengapa dia mau merusak masa depannya? Pasti dia salah lihat. Ya, pasti itu palsu. Itu. Ponsel pintar itu pasti sudah dimanipulasi. Aku tidak percaya. Kamu pikir itu dimanipulasi? Chloe, ini beneran? Buka matamu dan lihat.
Bukti ada di sini. Masih bilang itu palsu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Kamu menjalankan perusahaan besar? Bener atau palsu, kita bicara di rumah. Dengan kelakuanmu, kau menyebut dirimu lulusan sarjana, karena kau tidak mau jujur, maka aku ingin tahu mengapa kau menjebak Chloe. Siapa yang memberimu nyali? Kevin, bos, seret dia keluar. Hajar dia. Sampai dia bicara. Howard, ayah, tolong aku, diam saja, Howard. Hei, tukang pamer. Buktinya sudah jelas. Kamu masih mau Julian, aku akan kembali dan menyelidiki sekarang. Kalau itu palsu, jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku akan berikan sahamnya. Ayo pergi. Kemenangan, hidup bos. Baiklah. Sekarang masalahnya sudah selesai, semua bisa pulang. Tunggu. Kenapa kau menarikku? Jangan berterima kasih. Bayar saja aku. Ayo, ayo. Telepon. Milikmu itu. Biar aku lihat. Kau punya cetak birunya? Kenapa harus kutunjukkan? Itu harta karunku. Tidak ada cetak biru. Aku akan bayar kau. Aku akan beri kau banyak uang. Biar aku lihat sekali saja. Oh, nah, baru bicara. Tapi, berapa tawarannya? $2.000. Kau pikir aku pengemis? Tidak jadi. Hei, $10.000. Setuju. Terima kasih, bos. Kau yang terbaik. Lihat baik-baik, jangan malu-malu. Ini. Kenapa tidak mau menyala? Layarnya hitam. Kau, Chloe, kau mempermainkanku. Kau bodoh sekali. Tentu saja layar kunci itu hitam. Pakai buka kunci sandi. Berikan sini. Akan kubuka. Mungkin kalau aku cium dia sekarang, dia akan berpikir, aku jatuh cinta padanya, lalu mungkin, aku bisa dapatkan cetak birunya. Hei, kamu pikir kamu lagi ngapain? Jangan sentuh. Chloe, tadi kan kamu yang mendekatiku, sekarang malah tanya aku lagi ngapain di sini? Akting susah didekati ini, kamu benar-benar jago. Bajingan, jangan-jangan tadi kamu beneran mau cium aku? Apa yang bikin kamu pikir aku mau? Dengar ya, bahkan kalau kamu kasih aku seluruh perusahaanmu, aku nggak bakal melirikmu sekalipun. Kamu, Ini adalah buka kunci sandi. Ini standar di ponsel pintar masa depan. Aku nggak tahu apa yang berkecamuk di kepalamu seharian, cuma pikiran kotor doang. ini terbuat dari kaca, licin banget. Wah, nyala, beneran nyala. Ya ampun, kamu kok gak ngerti-ngerti? Ya iyalah nyala kalau dibuka kuncinya, gak usah berlebihan. Hei, jangan sentuh. Kalau rusak, kamu gak bakal sanggup bayar meski aku jual kamu. Hempah. Pelit, ya udah, aku gak sentuh. Oke, $10.000. Jangan lupa transfer ke aku. Oh, tunggu. Jangan lupa pakai uang tunai. Oke, ayo pulang. Julian, ada apa datang terlambat begini? Belum istirahat. Nenek, aku udah mutusin, aku mau cerai sama Cerai lagi? Kali ini karena apa? Nenek. Chloe cuma peduli sama uang. Aku udah coba ngomong sama dia soal cetak biru kursi pijat itu, tapi dia sama sekali nggak mau kasih. Dia malah berani-beraninya manggil aku bajingan. Dia nggak layak jadi cucu menantu keluarga Sterling. Dasar anak nakal yang nggak tahu terima kasih. Cucu menantuku baru aja menangkan satu perusahaan buat kamu. Terus kamu mau usir dia? Memang dia menangkan kembali perusahaannya, tapi terus dia malah balik dan minta tebusan yang gila-gilaan. Dia minta $1 juta dariku sebagai biaya jasa. Itu pemerasan, jelas banget. Oke, dia minta banyak sih. Tapi sayangku ini memang punya bakat bisnis. Lihat ini. Chloe kasih ke aku kemarin. Rencana bisnis kursi pijat. Chloe bilang ke aku, kursi-kursi ini belum bisa dibuat sekarang. Jadi kita cuma bisa impor. Dia punya koneksi buat dapetin barangnya. Kita yang urus penjualannya. Dia ambil bagiannya. Tapi ini taruhan paling aman buat keluarga Sterling. Integrasi sumber daya, distribusi saluran.com. Dia nggak mau kasih cetak birunya karena dia takut tim kamu bakal main asal-asalan. Itu bisa ngerusak nama keluarga Sterling.
dia mau kendalikan sumbernya sendiri. Dia udah mikirin ini jauh lebih matang daripada kamu. Jadi, kamu masih mau cerai? Aku masih mau. Ada masalah apa lagi sekarang? Bukankah aku sudah menjelaskan semuanya? Dia melakukan ini untukmu. Tidak. Aku tidak bisa begitu saja keluar, dan bilang kalau dari awal aku cuma mau cetak birunya, dan sekarang setelah aku memanfaatkannya, aku buang dia. Lagi pula, saat ini, hanya dia yang bisa dapatkan pasokannya. Aku masih belum bisa menceraikannya. Ini bukan hal serius. Kami memang tidak cocok. Aku perlu pikirkan lagi. Terus saja bertingkah kalau begitu. Kamu akan kehilangan istri yang baik seperti itu, dan lihat nanti akibatnya. Aku tidak pernah menyangka, wanita gila itu ternyata dapat bisnis. Kalau saja dia bersikap baik, mungkin aku akan memberinya kesempatan lagi. Nenek, sebaiknya nenek istirahat. Beraninya kamu, Chloe, berpura-pura di depanku, tapi di belakangku jadi jalang. Bajingan. Kali ini, aku dapat buktinya. Chloe, beraninya kamu. Kamu punya masalah emosi atau apa? Apa kamu tidak tahu cara mengetuk? Kamu benar-benar gila. Sudah berapa pintu yang kamu tendang sampai sekarang? Dan kamu masih berani membantah? Akhirnya aku menangkap basah kamu kali ini. Bahkan kalau kamu sudah berjasa besar, aku tidak akan membiarkannya. Menangkap basah aku melakukan apa? Menangkap basah kamu, tengah malam, menonton pria lain, bernyanyi dan menari di kamarmu sendiri. Apa otakmu sudah lembek? Jangan-jangan kamu pikir pria di TV itu adalah selingkuhanku? Dia itu bintang pop. Aku mungkin mau, tapi dia pasti tidak. Kamu. Beraninya kamu? Biar ku jelaskan. Sampai kita resmi bercerai, aku tak akan membiarkan pria lain mendekatimu. Bahkan di TV pun tidak. Apa kamu gila? Apa tidak ada hal lain yang lebih baik untuk kamu lakukan? Chloe, aku peringatkan kamu sekarang, sebaiknya kamu berperilaku baik, kalau tidak, aku tidak akan ragu untuk menempatkanmu pada tempatmu. Apa kamu tidak waras? Pergi ganggu Vanessa saja. Tinggalkan aku sendiri, keluar dari sini. Pergi, Kamu, keluar. Wah, Tuan Sterling, Anda di sini sangat larut malam. Hei, apa yang terjadi dengan kalian berdua? jangan tanya, Kevin, kamu harus membantuku memahami dia. Ada apa dengan Chloe belakangan ini? Dia berubah sangat banyak, dia bahkan berani menyuruhku pergi. Ku dengar dari Daisy, katanya Chloe baru saja mengalami pencerahan tiba-tiba, hidup untuk dirinya sendiri sekarang. Ya, dulu dia hidup dan bernafas untukmu, selalu diganggu olehmu, sekarang dia memutuskan untuk hidup yang berbeda. Kamu pasti bercanda, itu adalah suatu kehormatan baginya untuk diganggu olehku. Hidup yang berbeda, tidak mungkin. Ayah, jalan Chloe itu semakin lama semakin sombong. Kalau begini terus, aku bisa lupakan saja mimpi menikah masuk keluarga Sterling. Di saat seperti ini, kamu masih mikirin urusan asmara? Arus kas keluarga kita sudah kering kerontang, kita hampir bangkrut. Apa? Bangkrut? Masa sih? Pesanan yang diambil bos Carter dari kita waktu itu, dari supplier yang kita kong kali kong. Pesanan itu, kalian yang atur. Kecilkan suara, mau mati? Kalau Julian tahu, seluruh keluarga kita tamat. Terus, sekarang kita harus gimana? Nggak ada jalan lain. Sekarang, kita harus main lebih keras. Chloe, dengerin, ini rumah gue. Gue bisa tinggal di mana aja, cuma gue yang bisa usir kamu. Kamu nggak bakal usir aku dan anak kita. Leo, main sana. Main apa aja yang kamu suka. Jangan takut, ada papa di sini. Ayo. Wah, kaca besar ini aneh banget. Hei, jangan pegang. Itu TV aku. Jangan sampai kamu pecahin. Hei, kamu. Ah, santai aja. Itu cumalah barang rongsokan. Anaknya cuma penasaran. Jangan pelit amat. Aku nggak dengerin kamu, perempuan jahat. Julian, kamu pakai barangku buat cari muka, berani banget kamu. Kalau pecah, jual anak kamu sendiri pun gak bakal nutup. Chloe, denger. Gue kasih kamu jalan keluar.
Mending kamu terima. Jangan bikin gue nyesal. Memang kenapa kalau barang rongsokan pecah, itu cuma rongsokan. Gue datang ke sini hari ini buat kasih tahu kamu mulai sekarang. Semua yang kamu punya adalah milik gue. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa mulai sekarang, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Berhenti. Julian, kau sudah gila? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan itu. Asalkan kau putuskan semua hubungan dengan wanita-wanita di luar sana, aku akan mengajarimu segalanya yang aku tahu. Aku akan pura-pura setuju dulu. Begitu aku dapatkan yang kuinginkan, aku akan buang dia. Lalu aku akan kembali ke Vanessaku. Oke, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, hatiku hanya akan menjadi milikmu. Aku bahkan tak akan melirik wanita lain. Oh, jangan membuat janji yang tak bisa kau tepati. Bagaimana dengan Vanessa kesayanganmu itu? Sudah kukatakan, hatiku hanya untukmu. Termasuk dia, aku akan putuskan semua hubungan dengannya. Oh, wah, Tuan Sterling sudah berubah jadi baik. Lebih baik aku ambil alat perekam suara dan rekam ini. Julian, kau kejam sekali. Karena kau sudah tak menunjukkan belas kasihan, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Leo, kemari. Biarkan ibumu istirahat. Papa akan ajak kamu makan enak. Ayo, nak. Oh, Nona Vance. Berpura-pura jadi bagian dekorasi di sini. Chloe, aku datang untuk minta maaf. Sebelumnya, aku belum dewasa. Kita harus akur juga pada akhirnya. Kita tidak bisa terus bermusuhan. Ada apa dengan kebaikan mendadak ini? Biar kulihat apa yang sebenarnya kamu rencanakan. Baiklah, karena kamu datang untuk minta maaf, duduklah. Biar aku tuangkan teh untukmu, Chloe. Ini semua salahku. Minum ini, dan kita beres. Sudah, jangan banyak omong. Aku lelah melihat ini. Aku sudah minum tehnya. Sekarang keluar. Teh ini, kenapa aku merasa pusing sekali? Chloe. Tidak menyangka, kan? Ini sudah dibius. Vanessa, kamu gila. Kamu pikir kamu lagi ngapain? Aku di mana? Nggak ada yang pernah kesini. Aku lagi ngapain? Aku mau jual kamu ke Bos Carter. Aku Nyonya Sterling. Kamu nggak takut Julian tahu terus ninggalin kamu buat selamanya? Masa iya dia masih mau aku? Aku dengar semuanya dari luar pintu. Dia bilang dari sekarang, dia cuma mau kamu. Karena dia nggak punya hati. Kenapa aku harus peduli? Ngejual kamu. Bakal kasih aku cukup duit buat hilang selamanya. Jadi kamu juga tukang intip. Menguping orang bikin kamu kutilan dan kupingmu busuk. Masih aja mulutmu bawel? Ini semua salah kamu. Kalau bukan karena kamu, Julian udah lama nikah sama aku. Gelar Nyonya Sterling itu milikku. Aku pengen kamu Aku ingin kau mati. Kalau saja kau tidak menggoda Julian, dia takkan pernah meninggalkanku. Tapi, masa-masa indahmu sudah berakhir. Segera, kau akan dijual ke Bos Carter dan disiksa sampai mati sebagai mainannya. Sedangkan untukku, aku akan menikah dengannya dan hidup seperti ratu. Apa? Kau akan menikahi si tukang pamer itu? Keluarga fans mengkhianati Julian, kau mengkhianati keluarga Sterling. Benar. Kau harus menyesuaikan diri, atau mati. Keluarga Sterling pada akhirnya akan jatuh. Aku akan menikahi Bos Carter. Bisnis Julian akan hancur. Dia bahkan akan kehilanganmu, istrinya. Itulah balasannya karena mengkhianatiku. Oh, jadi itu yang terjadi. Rencana yang hebat sekali kau punya.
Kau dengar semua itu, ya? Sudah kubilang. Jangan asal minum teh, dan jangan percaya pada sembarang orang. Kau baik-baik saja? Kau pura-pura pingsan. Sudah kuduga. Kau memang sedang berbuat jahat. Aku meludahkan semua teh ke lengan bajuku. Aku pura-pura pingsan hanya untuk mendengar kau mengatakan yang sebenarnya. Bajingan, beraninya kau menipuku. Sebenarnya aku berencana menceraikan Chloe lalu menikahimu. Sekarang aku sadar aku benar-benar buta. Kevin, Ya, Tuan Sterling. panggil polisi. Sekarang, katakan pada mereka ada seseorang yang dicurigai melakukan penculikan dan peracunan, dan spionase perusahaan. Suruh mereka mengirim seseorang ke sini segera, dan tangkap wanita gila ini. Baik. Julian, kau tidak bisa menangkapku. Aku hanya kehilangan akal sebentar. Aku baru saja mendengar kau bilang tidak menginginkanku lagi. Aku terlalu patah hati. Itu sebabnya aku melakukan ini. Semua yang kulakukan karena aku mencintaimu. Aku terlalu mencintaimu. Itu hanya akal-akalan. Tapi aku tidak menyangka itu akan menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Ternyata, selama ini aku bersikap pelit untuk hal kecil, tapi boros untuk hal besar. Kepada seseorang yang ingin menyakitiku, aku memberikan segalanya, sambil mengabaikan orang yang benar-benar mencintaiku. Julian, bahkan jika aku melakukan kesalahan, aku tetap menyelamatkan nyawamu. Kalau bukan karena aku waktu itu, kamu sudah mati. Kamu harus mengungkit itu. Aku jadi ingin muntah. Waktu aku menangkap saudaramu, dia sudah memberitahuku seluruh kebenaran tentang apa yang terjadi dulu. Orang yang menyelamatkanku bukan kamu, itu orang baik yang kebetulan lewat. Kamu mencuri jasanya. Aku mau membiarkannya, berpura-pura tidak tahu, dan melupakan masa lalu. Tapi aku tidak pernah menyangka Vanessa, kamu yang bikin masalah, kamu yang tanggung. Vanessa. Kami cuma mau menculik cewek buat hiburan. Siapa sangka Tuan Sterling juga ada di sini, pas banget waktunya. Perusahaanmu sekarang milikku. Tuan Vance, keluarga Sterling memperlakukanmu sangat baik. Beraninya kau mengkhianatiku? Burung yang bijak memilih tempat bertengger. Mau apa lagi? Sekarang, Bos Carter yang berkuasa sekarang. Ayah, sayang, bunuh mereka sekarang. Jangan buang-buang waktu, jangan bertele-tele. Hei, gadis cantik, jangan berpihak pada orang yang sudah mati, datanglah melayaniku. Aku akan menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, pedang anak buahku tidak akan memaafkan. Perfect. Lihat dirimu sendiri di cermin. Kau pikir aku seperti Vanessa, yang tidak punya standar, mengais-ngais sampah cari lelaki? Dengarkan, bahkan jika kau menaruh pisau di leherku, aku tidak akan berkedip. Bawa dia masuk. Biarkan Tuan Sterling lihat siapa ini. Anakku, Ayah, selamatkan aku. Aku ditangkap orang jahat. kau. Julian Sterling. Sekarang kita bicara. Beraninya kau pukul aku. Diam, menjijikkan. Aku sudah lama ingin meninju wajahmu. Aku hanya bersikap baik padamu untuk mendekati ayahmu. Anak nakal, sekarang kau lihat siapa yang benar-benar peduli padamu dan siapa yang hanya berpura-pura. Jadikan itu pelajaran. Hentikan omong kosongmu, Chloe. Kalau kau tidak segera ke sini, aku akan membuat anak nakal ini berdarah. Jangan bergerak. Aku datang. Aku punya syarat. Lepaskan dia dulu. Kau pikir aku bodoh? Kalau aku bebaskan dia, aku kehilangan tawaranku. Apakah kau masih mau datang dengan sukarela? Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Mari kita berkompromi. Aku akan maju, dan kau bawa dia ke arahku. Kita bertukar pada saat yang bersamaan. Bagaimana? Tidak, Chloe, kau tidak boleh pergi. Kalau mereka menangkapmu, mereka akan menyiksamu sampai mati. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko itu. Hah, jadi aku harus melihatnya mati begitu saja? Seberapa nakal pun dia tetap anakku. Hei, sudah dipikirkan? Bisa kita bertukar sekarang? Baiklah. Seolah kau bisa melakukan trik apapun, pergi ke sana. Daisy, saatnya Daisy, keluar dan kerja. Siapa berani mengganggu Chloe kami?
Dan kamu. Chloe. Aku ingin kau mati. Awas. Chloe, aku bersalah padamu. Bisakah kau memaafkanku? Kamu sudah gila? Siapa yang suruh kamu ambil pisau itu untukku? Ambulans. Chloe, jangan takut. Kasih aku kesempatan lagi. Aku bisa belajar. Diam. Simpan tenagamu. Janji padaku, oke? Julian, bangun, bangun. Papa, kamu sudah bangun. Mana Chloe? Nak, mamamu ada di luar? Papa, jangan cari-cari dia. Mama bilang dia akan menunggumu di balai kota. Julian, terima kasih sudah menangkis pisau itu untukku, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dibatalkan. Aku tidak percaya orang bisa berubah, dan juga, ayo kita cerai. Aku akan menunggumu di balai kota. Chloe, kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? SSST, seharusnya kamu memikirkannya dulu. Sekarang kamu sendirian. Oh, dan satu hal lagi, aku akan mengajak nenek jalan-jalan. Sayang, kamu yakin tentang ini? Luka tusuk itu nyata. Sepertinya Julian benar-benar menyesal. Nenek, apa hubungannya itu denganku? Kalau aku tidak merasakannya, ya sudah. Kepercayaan itu sudah hancur. 100 luka tusuk pun tidak akan memperbaikinya. Sedangkan aku, yang kuinginkan sekarang hanyalah ketenangan. Mobilnya akan segera tiba. Ayo kita pergi. Ini juga rencana liburanmu kan? Bagus. Aku suka sikapmu itu. Ayo pergi. Kita akan melihat dunia. Ayo, karma selalu menyusul. Vanessa dan yang lainnya ditahan karena penculikan dan penganiayaan berat. Mereka mendapat balasan yang setimpal. Dan untukku, Chloe, mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri.